Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan para Penatua diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kali ini Mimin ingin mengetahui komentar Penatua untuk novel ini. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi. Bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga Traktir. Untuk linknya ada di deskripsi. Selamat mendengarkan. Bab 391 mengintai, subscribe Penatua. Setelah mendengar kata-kata Jiang Tong, reaksi pertama Han Fei adalah bahwa Xia Xiaochan muncul di sini dan menarik perhatian banyak orang, jadi sejumlah besar nelayan menggantung tingkat puncak muncul di dekatnya. Namun, Han Fei bertanya-tanya mengapa tidak ada dari penjala gantung tingkat puncak ini yang menemukannya. Tetapi bahkan dia mungkin tidak dapat menemukannya dengan mudah. Dalam hal ini, Han Fei merasa dia tidak terburu-buru untuk menemukan Xia Xiaochan. Dia sebaiknya mencerna dan menyerap buah spiritual yang telah diambilnya terlebih dahulu. Tidak akan terlambat baginya untuk bergerak ketika menemukan sesuatu yang salah di kawasan laut ini. Dengan pemikiran ini, Han Fei tersenyum pada Jiang Tong yang menatapnya dengan waspada. Oke, kamu bisa pergi sekarang. Karena kamu tidak menginginkan kapal ini, aku tidak akan mempersulit kamu. Petik 2. Jiang Tong tidak memberitahu Han Fei namanya pada akhirnya. Dia tidak mempercayai Han Fei, jadi dia pasti tidak akan memberitahu namanya. Melihat Jiang Tong dengan cepat mengendalikan perahu nelayan untuk pergi, Han Fei tidak menghentikannya. Di telinganya, Hexagon Starfish berkata, sepertinya ada sesuatu yang baik pada orang ini. Aku dapat merasakannya. Han Fei membelalakkan matanya. Kenapa kamu tidak memberitahuku lebih awal? Dia sudah pergi. Apa gunanya kau memberitahuku tentang ini sekarang? Petik 2. Mata Hexagon Starfish terus berputar. Ini agak berbahaya, jadi aku tidak memberitahu kamu. Han Fei menyipitkan matanya. Sedikit berbahaya. Sesuatu yang membuat Hexagon Starfish merasa sedikit berbahaya pasti benar-benar berbahaya. Tampaknya dia membuat pilihan yang tepat untuk tidak menahan orang ini secara paksa. Meskipun perampokan ini tidak sempurna, dia mendapatkan apa yang diinginkannya. Bukan hanya karena dia mendapatkan perahu nelayan, tetapi yang lebih penting, dia mendapat informasi dari Jiang Tong bahwa ada banyak nelayan menggantung tingkat puncak di sini. Suatu hari nanti, di bawah batu tertentu di dasar laut, seseorang memanjat keluar, tampak bersemangat. Jika Li Hanyi ada di sini, dia akan mempertanyakan siapa sih yang berpura-pura menjadi dia. Pada awalnya, Han Fei ingin menyamar sebagai Jiang Tong, tetapi pria itu adalah nelayan yang menggantung di tingkat puncak. Jika dia tertangkap, dia mungkin mendapat masalah, jadi dia memilih menyamar sebagai Li Hanyi. Karena Han Fei tidak mengenal banyak orang, dia secara acak memilih Li Hanyi sebagai sampulnya. Dia berenang keluar dari laut dan melemparkan buah spiritual ke mulutnya. Kemudian dia melirik lautan luas dan menyeringai. Yah, kecuali aku sedikit lebih pendek darinya, aku seharusnya terlihat persis seperti dia sekarang. Dengan itu, dia mengambil tongkat berkarat itu dari Forge the Universe. Bukannya dia tidak ingin menghilangkan karat dan benjolan pada tongkat. Faktanya, dia mencoba berkali-kali, tetapi setiap kali tidak berhasil. Dia bahkan mencoba meneteskan darah ke tongkat itu, tetapi tongkat itu tidak memberikan tanggapan sama sekali. Karena itu, dia hanya bisa membawa tongkat berat ini di pundaknya. Itu karena dia membuat terobosan dalam budidaya tubuh yang tidak bisa dihancurkan sehingga dia bisa membawa tongkat ini dengan mudah. Jika itu orang lain, tongkat ini akan dengan mudah menghancurkannya. Hei, kamu menolak untuk bermain bersama, bukan? Baiklah, mulai sekarang, aku akan memanggil kamu Jarum Sulam. Hei, Jarum Bordir. Petik 2. Apakah kamu masih tidak bermain bersama? Jarum Bordir, Jarum Bordir. Jika kamu bekerja sama, aku akan menyebutmu tongkat terbaik di dunia. Setelah mencoba beberapa waktu lagi, melihat tongkat sialan itu masih tidak memberikan tanggapan sama sekali, Han Fei mendengus dengan marah. Jarum Bordir. Han Fei berlayar ke depan dengan perahu nelayan. Kali ini, dia tidak lagi mengelak. Setelah terburu-buru selama setengah hari, Han Fei menemukan perahu nelayan. Berhenti. Di atas kapal nelayan berdiri seorang pelindung, menatap perahu nelayan Han Fei. Pria itu bertanya dengan suara lantang, saudaraku, dari mana asalmu? Membawa jarum sulam di pundaknya, Han Fei tiba-tiba berbalik ke samping dan tersapu ke kiri. Sesosok mundur tajam, dan kaki Han Fei sudah terjerat oleh tanaman merambat. Dia melompat dan mengambil dengan jarum sulam, dan kekuatan besar menarik sesosok kurus keluar dari air. Melihat serangan itu gagal, 3 orang di tanah segera berkumpul dan memandang Han Fei dengan heran. Manipulator wanita itu tampak bingung. Kamu bukan pejuang jiwa biasa. Han Fei mendengus. Apa menurutmu aku mudah ditindas karena aku sendirian? Di tanah, Armoris bergegas Setli berkata, saudaraku, jangan salah paham. Kami hanya ingin menguji kekuatan kamu. Petik 2. Han Fei mencibir. Apakah kamu salah? Bisakah kamu menjelaskan kepada aku mengapa kamu ingin menguji kekuatan aku? Petik 2. Armoris itu berkata sambil tersenyum, saudaraku, apakah kamu tidak tahu bahwa orang-orang di kota bawah laut sedang berburu iblis? Han Fei terkejut. Berburu iblis. Siapakah iblis itu? Tentu saja, seolah-olah, Han Fei berkata sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tentu, jika tidak, mengapa aku mengambil risiko untuk datang ke sini?
Armoris itu berkata, ya, itu benar. Baik kita menangkap Xia Xiaochan atau Han Fei, kita akan menghasilkan banyak uang. Kami hanya terkejut mengapa kamu, seorang nelayan yang menggantung tingkat menengah, datang ke sini. Apakah kamu tidak takut diretas sampai mati? Petik 2. Han Fei memutar matanya. Mengapa aku harus takut? Meskipun aku tampaknya hanya seorang nelayan yang menggantung tingkat menengah, aku memiliki kekuatan yang besar, keterampilan tempur yang kuat, dan aku adalah seorang pejuang jiwa. Tapi kalian hanya pemancing dangling tingkat lanjut, mengapa kamu begitu percaya diri untuk berburu Xia Xiaochan dan Han Fei? Petik 2. Pemburu yang berpenampilan keren itu mendengus dan bertanya, setidaknya kita adalah penjala gantung yang sudah mahir. Apakah kamu memiliki kekuatan dari dangling fisher tingkat lanjut atau tidak? Tampaknya kamu tidak seharusnya berada di sini. Petik 2. Han Fei mencibir, aku datang untuk mencoba keberuntungan aku. Pertempuran yang kuat tidak ada hubungannya denganku, seorang nelayan yang menggantung di tingkat menengah. Aku tidak berpikir ada master yang kuat akan punya banyak waktu untuk menyerang aku. Mengapa aku tidak bisa berada di sini? Petik 2. 3 orang di sisi berlawanan tidak bisa berkata-kata. Sialan ini masuk akal. Apakah Han Fei atau Xia Xiaochan? Apakah mereka benar-benar peduli tentang nelayan yang menggantung tingkat menengah? Jawabannya pasti tidak. Bahkan mereka mengira bisa dengan mudah merampok Han Fei. Siapa yang menyangka reaksinya begitu cepat dan kekuatannya tidak lemah sama sekali? Armoris itu tersenyum. Saudaraku, sejujurnya, kami dipimpin ke sini oleh 2 pemancing menggantung tingkat puncak. Sangat disayangkan bahwa kami bertiga ditinggalkan dalam perjalanan. Kamu terlihat cukup kuat, mengapa kamu tidak bergabung dengan kami? Petik 2. Han Fei hampir tertawa. Ditinggalkan oleh orang lain, mereka masih ingin berkeliaran di sini. Apakah orang-orang ini bodoh? Han Fei menolak, aku tidak akan bergabung denganmu. 4 orang jauh lebih mencolok dariku sendiri. Apa menurutmu aku bodoh? Petik 2. Manipulator wanita itu memicingkan mata ke arah Han Fei. Setidaknya kami lebih kuat darimu. Tidak peduli seberapa kuat kamu, kamu hanya nelayan perantara. Tahukah kamu berapa banyak orang yang memiliki pemikiran yang sama dengan kamu? Menurut kamu, mengapa kamu bisa menang melawan orang lain? Tidak peduli seberapa kuat kamu, berapa banyak yang bisa kamu kalahkan sendirian? Petik 2. Apakah maksud kamu aku akan bisa mengalahkan orang lain jika aku bergabung dengan kamu? Manipulator wanita itu mengangkat bahu. Setidaknya ada peluang lebih baik untuk bertahan hidup. Selama kami menemukan pengumpul roh, kami memiliki kelima profesi. Petik 2. Han Fei berpikir dalam hati, mungkin aku bisa bergabung dengan mereka dan masuk ke kota bawah. Han Fei tampak ragu-ragu, di mana menemukan pengumpul roh. Pengumpul roh mana yang berani datang sendiri? Petik 2. Armoris itu tertawa terbahak-bahak. Kalau begitu ambil satu. Kekuatan kami setara dengan 4 pemancing dangling tingkat lanjut. Bisakah kita merebut pengumpul roh? Petik 2. Han Fei diam-diam tertawa. Jika bukan karena fakta bahwa aku tidak ingin mengungkapkan identitas asli aku, kamu sudah mati. Han Fei berkata dengan ragu-ragu, oke, tapi aku tidak akan melakukan apa-apa jika kita bertemu Han Fei. Aku di sini untuk mencari Xia Xiaochan. Petik 2. Haha, oke. Faktanya, kita semua di sini untuk menemukan Xia Xiaochan. Siapa yang benar-benar berani memburu Demon Han? Kami tidak ingin mati. Petik 2. Armoris dengan anggun mengundangnya untuk bergabung dengan mereka dan Han Fei menyingkirkan perahu pancingnya. Dia tidak takut mereka akan menipunya. Jika mereka berani melakukannya, dia akan membunuh mereka. Yang mengejutkan Han Fei, orang-orang ini tidak melakukan apapun padanya. Ketika Han Fei mendekati mereka, dia samar-samar merasa bahwa mereka sepertinya terluka. Sepertinya mereka baru saja mengalami pertempuran besar belum lama ini. Han Fei tidak menunjukkannya tetapi berkata sambil tersenyum, bagaimana kita akan menemukan Xia Xiaochan? Manipulator itu berkata, jangan terburu-buru. Kami belum memiliki pengumpul roh, jadi energi spiritual kami tidak cukup untuk mendukung pertempuran. Lebih baik menunggu. Petik 2. Di samping Han Fei, pemburu itu bertanya, saudaraku, aku harus memanggilmu apa? Han Fei menatapnya dengan senyum tipis. Bagaimana denganmu? Aku harus memanggilmu apa? Petik 2. Armoris, Zhao Wu, binatang spiritual, Cold Flame Turtle, binatang spiritual kontrak, kepiting prajurit ungu. Pemburu, Zhou Kai, binatang spiritual, udang alis merah, binatang spiritual kontrak, cacing bintang kupu-kupu, dan ulat sutra air mas. Manipulator, Wang Qingyue, binatang spiritual, anggur hijau laut, binatang spiritual kontrak, ikan rubah merah. Setelah memperkenalkan diri, ketiganya memandang Han Fei dengan sedikit memaksa. Han Fei tahu apa yang mereka katakan kepadanya tidak sepenuhnya benar tetapi dia tidak peduli karena dia juga tidak akan mengatakan yang sebenarnya. Pejuang jiwa, Li Hanyi, binatang spiritual, bintang laut heksagon, dan aku tidak memiliki binatang spiritual kontrak. Jika Li Hanyi ada di sini, dia akan mengeluarkan perisai kura-kura dan menghancurkan Han Fei sampai mati. Mengapa kamu berpura-pura menjadi aku? Mengapa? 3 orang lainnya tampak terkejut. Bintang laut heksagon, kenapa aku tidak pernah mendengar itu? Petik 2. Kamu tidak memiliki binatang spiritual kontraktual. Han Fei berkata dengan ringan, binatang spiritual kontrak aku semua mati dalam pertempuran dan aku belum menangkap yang cocok lagi.
Bab 392 Kota Bawah Laut, Subscribe Penatua. Han Fei mengatakan bahwa binatang spiritual kontraktualnya terbunuh dalam pertempuran, yang tidak menimbulkan kecurigaan orang-orang ini. Dari sudut pandang mereka, sepertinya ini adalah hal yang sangat normal. Bagaimanapun, Han Fei adalah seorang pejuang jiwa. Untuk profesional pertempuran jarak dekat ini, itu normal bagi binatang spiritual kontrak mereka untuk mati dalam pertempuran. Tetapi mereka bingung dengan binatang rohaninya, yang belum pernah mereka dengar. Meskipun Hexagon Starfish adalah makhluk misterius, mereka pada dasarnya relatif pemalu dan menganggap harta sebagai mata pencaharian mereka. Jadi secara umum, mereka tidak akan muncul di tempat biasa, sehingga hanya sedikit orang yang pernah melihatnya di laut. Selain itu, karena kekuatan bertarungnya yang buruk, Hexagon Starfish tidak akan keluar secara normal. Bagaimana jika seseorang menangkap mereka sebagai binatang spiritual kontraktual? Ketika Han Fei mengekspos Master Hexagon di pundaknya, ketiga orang itu tercengang. Untuk apa bintang laut mungil ini bisa digunakan? Han Fei mendengus dingin. Meskipun kita membuat grup untuk sementara, sebaiknya kamu tidak menipuku. Aku mungkin tidak bisa membunuh kalian bertiga, tapi membunuh dua seharusnya baik-baik saja. Petik 2. Mereka bertiga sedikit takut dengan kata-katanya dan kemudian Armor Zhao tersenyum dan berkata, Saudara Li, kamu bisa mempercayai kami. Kami sekarang adalah rekan satu tim. Bagaimana kami bisa menipu kamu? Bersantai. Wang Qingyue menambahkan, oke, sekarang kita hanya membutuhkan seorang pengumpul roh. Haruskah kita menunggu di sini atau berinisiatif untuk menemukannya? Petik 2. Zhou Kai berkata dengan enteng, ambil inisiatif untuk menemukannya. Menunggu di sini hanya membuang-buang waktu. Petik 2. Han Fei bingung. Tunggu sebentar. Berinisiatif untuk menemukannya. Di mana kita akan menemukannya? Petik 2. Zhao Hu tersenyum. Saudara Li, kamu baru saja datang ke sini, jadi kamu tidak tahu situasinya. Sebenarnya, kota bawah laut sangat berbahaya sekarang dan sejumlah besar nelayan menggantung tingkat puncak telah datang. Pada saat ini, mereka mungkin semua berkumpul di luar kota bawah laut. Selama kita pergi ke sana, pasti ada banyak penjala gantung tingkat lanjut yang sendirian. Petik 2. Han Fei mengerutkan kening. Bagaimana bisa? Zhou Kai mendengus. Untuk apa lagi ini? Hanya karena Dangling Fishers level puncak mengejek para Dangling Fisher tingkat lanjut kami karena lemah, mereka akan membentuk tim dengan Dangling Fisher level puncak lainnya tanpa mempertimbangkan kami. Petik 2. Han Fei mengangguk dan berpikir, jadi itulah mengapa orang-orang ini ditinggalkan. Namun, ini tidak buruk. Kekuatan mereka tidak kuat atau lemah dan nyaris tidak bisa berbuat apa-apa. Han Fei hanya seorang nelayan yang menggantung tingkat menengah sekarang, dia mungkin tidak bisa masuk ke dalam lingkaran pemancing menggantung tingkat puncak. Kota bawah laut memiliki panjang hampir 6.000 mil dan lebar 4.000 mil. Benar-benar kota raksasa. Selalu ada rumor tentang tempat ini, dan ada banyak versinya. Pertama-tama, itu adalah kota persegi besar dengan tembok sekelilingnya. Ada 4 gerbang masing-masing di utara, selatan, timur dan barat, yang juga disebut lintasan. Setelah memasuki 4 jalur ini, kamu bisa memasuki kota. Dikatakan bahwa ada juga jalan masuk dalam kota, menjaga bagian dalam kota. Hanya memasuki pusat kota bisa dianggap benar-benar memasuki kota bawah laut. Tapi untuk apa yang ada di kota luar dan kota dalam kota bawah laut? Ada banyak versinya. Beberapa orang mengatakan bahwa ada banyak makhluk gelap di kota. Apa makhluk gelap itu? Itu adalah makhluk yang berjalan di kegelapan seperti tikus air gelap. Makhluk ini biasanya brutal dan haus darah. Beberapa orang mengatakan bahwa ada banyak alam rahasia kecil di kota. Saat menjelajahi kota, kamu akan tersedot ke dalam dunia rahasia tanpa menyadarinya. Banyak orang tidak pernah keluar karena ini dan tidak ada yang pernah melihat tubuh mereka. Dan beberapa orang mengatakan bahwa ada sejumlah besar roh di kota bawah laut, yang merupakan jiwa dari makhluk hidup yang sudah mati. Mereka melolong siang dan malam dan akan secara aktif menyerang manusia yang menyerang. Ada terlalu banyak rumor tentang kota bawah laut. Tetapi versi resmi berarti bahwa campur aduk rumor itu sebenarnya semua benar. Kota bawah laut ini adalah kota bawah laut yang tersisa dari zaman prasejarah. Apapun mungkin muncul di dalamnya. Jika tidak, tidak akan ada yang disebut rumor. Han Fei tidak banyak bicara di sepanjang jalan dan tidak menanyakan 3 hal lainnya. Itu karena dia tidak tahu apa-apa tentang tempat ini. Jika dia tidak sengaja mengatakan sesuatu yang salah, dia mungkin akan membocorkannya. Zhao Hu tampaknya adalah orang yang sangat cerewet dan dia terus berbicara. Han Fei tidak tahu banyak tentang kota bawah laut, tetapi setelah bepergian dengan Zhao Hu untuk beberapa waktu, dia mengetahui banyak informasi tentang itu. Pada saat ini, Zhao Hu sedang berbicara, sebenarnya. Bahkan jika kita bertemu Han Fei atau Xia Xiaochan, kita tidak akan melawan keduanya. Seberapa berbahaya melawan mereka sendiri. Keduanya sangat kuat. Aku pikir kita mungkin juga menjelajahi kota bawah laut. Banyak orang mendapat kesempatan dari kota dan kemudian menghasilkan banyak uang. Petik 2. Wang Qingyue mendengus. Diam. Berapa banyak orang yang pergi ke kota bawah laut setiap hari? Tapi berapa banyak orang yang bisa keluar dengan sebuah kesempatan? Petik 2. Zhou Kai mengangkat bahu. Hei, sebenarnya, tidak buruk memburu mereka yang sendirian. Selama kita punya uang, kita bisa membeli peluang di perahu naga. Petik 2. Han Fei memandang kedua pria ini dengan jijik. Ayolah, apakah kesempatan yang kamu dapat dari perahu naga memungkinkan kamu untuk melawan puluhan orang sendirian?
Bisakah peluang yang kamu dapatkan dari kota bawah membuat kamu mengalahkan lawan dengan level yang lebih tinggi dari kamu? Tujuan aku jelas. Aku tidak bisa mengalahkan Han Fei, jadi aku di sini untuk Xia Xiaochan. Jika kamu tidak pergi, aku akan berkumpul kembali dengan yang lain. Petik 2. Zhao Wu buru-buru berkata, oh, jangan, Saudara Li. Aku hanya bercanda. Kita semua memiliki target yang jelas, yaitu Xia Xiaochan. Tapi bagaimana jika Han Fei dan Xia Xiaochan bertemu? Petik 2. Han Fei bertanya-tanya sejenak. Bisakah mereka, menurutmu? Wang Qingyue tersenyum dan berkata, kesempatannya kecil. Bagaimanapun, kedua orang ini tidak berada di tempat yang sama sejak awal. Akan sangat sulit bagi mereka berdua untuk bertemu di kota bawah laut yang besar ini. Tapi siapa yang tahu, jika kedua orang ini bertemu, aku akan berhenti. Petik 2. Zhou Kai mengangkat bahu. Iya, dalam hal ini, kami akan menyerahkannya kepada para penjala gantung tingkat puncak. Petik 2. Han Fei mengangguk diam-diam. Tampaknya bukan tanpa alasan untuk berada di daftar orang yang dicari. Setidaknya, orang akan takut pada kamu. Hanya ada 100 orang dalam daftar buronan perikanan tingkat 3. Dan dia dan Xia Xiaochan menempati 2 kursi. Bahkan dia tidak akan mau melawan 2 master yang kuat di daftar dicari pada saat yang bersamaan. Di luar kota bawah laut. Ketika mereka berada sekitar 10.000 mil jauhnya dari kota bawah laut, Han Fei dan yang lainnya sudah sering bertemu dengan tim lain. Di antara mereka, tim-tim dengan kombinasi sempurna justru menyumbang kurang dari setengahnya. Selama periode tersebut, tidak ada kekurangan tim yang mencoba lebih dekat dengan tim Han Fei. Namun, setelah melihat ada 3 pemancing dangling tingkat lanjut di tim ini, mereka tidak melakukan apa-apa pada akhirnya. Jika bukan karena 2 target besar, Xia Xiaochan dan Han Fei, tim Han Fei saat ini akan terhapus sebelum mendekati kota bawah laut. Zhou Kai mengerutkan kening. Ada lebih banyak orang di sini daripada yang kita duga. Wang Qingyue mengangguk. Iya, namun, orang-orang ini belum tentu datang untuk Xia Xiaochan. Aku melihat banyak dangling Fishers tingkat puncak di tim mereka. Mereka pasti datang untuk Han Fei. Petik 2. Han Fei bertanya, bagaimana mereka tahu bahwa Han Fei pasti akan datang? Mendengar pertanyaannya, ketiganya memandang Han Fei. Kamu tidak tahu mengapa dia pasti akan datang. Han Fei tercengang. Haruskah aku tahu itu? Han Fei mengangkat bahu. Aku tidak tahu. Aku di sini untuk Xia Xiaochan. Aku tidak bisa mengalahkan Han Fei, jadi aku tidak terlalu memperhatikannya. Petik 2. Zhao Wu menghela nafas lega. Saudara Li, kamu terlalu tidak profesional. Keduanya memiliki hubungan yang besar. Dikatakan bahwa mereka sedang menjalin hubungan. Mereka sebenarnya adalah sepasang kekasih. Oleh karena itu, jika salah satu dari mereka dalam masalah, yang lain pasti akan datang membantu. Petik 2. Engah. Han Fei tersandung dan hampir jatuh dari perahu nelayan. Melihat 3 orang yang menatapnya bingung, Han Fei pura-pura terkejut dan melebarkan matanya. Aku tidak tahu itu. Lalu jika aku membunuh Xia Xiaochan, akankah Han Fei mengejarku? Petik 2. Semua orang. Wang Qingyue memutar matanya dan berkata, hei, bangun. Berhenti bermimpi. Kami mengakui bahwa kamu tidak lemah, tetapi kamu ingin membunuh Xia Xiaochan. Apakah kamu serius? Apa menurutmu mudah sekali membunuh orang yang ada di daftar buronan? Petik 2. Han Fei tersenyum tetapi tidak berdaya di dalam hatinya. Pecinta, dari mana orang-orang ini mendapatkan berita? Ketika mereka berada ribuan mil di dekat kota bawah laut, ada perahu nelayan yang lebih hidup. Setiap beberapa puluh mil, akan ada satu atau bahkan banyak. Han Fei bahkan melihat selusin perahu nelayan bertempur dalam jarak dekat dari kejauhan. Nelayan menggantung tingkat puncak sedang bertarung satu sama lain, dan sekelompok nelayan menggantung tingkat lanjut dan menengah juga bertarung dengan sengit. Zhou Kai mencari tempat terbuka. Ayo pergi. Kami tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran semacam ini. Petik 2. Wang Qingyue mengendalikan perahu nelayan agar segera pergi. Melihat bahwa Han Fei tampak cukup tertarik, dia tidak bisa menahan diri untuk berkata, hanya kalian pejuang jiwa yang suka berkelahi. Di tempat seperti kota bawah laut, semakin banyak yang kamu dapatkan, semakin berbahaya kamu. Petik 2. Han Fei menjilat sudut mulutnya dan berkata, tidak ada yang berani, tidak ada yang didapat. Zhao Wu tertawa, banyak orang berpikiran sama sepertimu. Tapi kami punya tujuan yang lebih besar. Bagaimana jika kita terluka di sini? Han Fei berkata dengan cemberut, lupakan, ayo pergi. Segera temukan pengumpul roh. Jika tidak, kami mungkin diambil oleh tim lain. Petik 2. Semua orang mengangguk. Di tempat di mana banyak tim berkumpul ini, tim dengan kombinasi sempurna sangat berbahaya. 1 jam berlalu. Wang Qingyue menyatakan, gerbang selatan kota bawah laut ada di depan kita. Hati-hati. Setelah beberapa saat, Han Fei dan yang lainnya akhirnya bergegas ke area laut di atas gerbang selatan kota bawah laut. Han Fei melihat sekeliling. Ketika dia menemukan tidak kurang dari 1000 perahu nelayan berserakan di sini, dia tersentak. Dia meremehkan tempat ini. Jika dia datang dengan gegabah, dia mungkin akan terbunuh sebentar lagi. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuatnya dia tidak bisa melenyapkan begitu banyak perahu nelayan sendirian. Bab 393 meminta pertarungan dengan cara provokatif. Di laut yang tenang, ribuan perahu nelayan bertebaran, menimbulkan banyak suara. Zhou Kai terkekeh. Akhirnya, kita sudah sampai.
Bahkan para Dangling Fisher tingkat puncak tidak berani menyerang dengan gegabah di sini. Petik 2. Wang Qingyue mengangguk. Ini adalah aturan tidak tertulis. Jika ada Dangling Fisher tingkat puncak yang menyerang Dangling Fisher tingkat menengah atau lanjutan, orang-orang akan bangkit melawannya bersama-sama. Petik 2. Han Fei mengangguk. Apa yang disebut aturan tidak tertulis ini ditetapkan oleh nelayan yang menggantung tingkat menengah dan tingkat lanjut untuk melindungi diri mereka sendiri. Ada kekuatan dalam jumlah. Bahkan para Dangling Fisher tingkat puncak akan takut akan pengepungan. Ada armoris Dangling Fisher tingkat lanjut. Kamu dipersilakan untuk bergabung dengan tim kami. Petik 2. Kami membutuhkan pengumpul semangat Dangling Fisher yang canggih. Tidak ada lagi pemancing yang merusak. Petik 2. Kami membutuhkan 1 manipulator Dangling Fisher canggih dan 1 pemburu. Pemimpin tim kami adalah pengumpul roh yang merupakan nelayan menggantung di tingkat puncak. Petik 2. Semua tim nelayan menggantung tingkat puncak. Kami membutuhkan pejuang jiwa. Cepat. Informasi terbaru tentang Han Fei dan Xia Xiaochan, nyata dan murah. Kamu tidak akan menyesal membelinya. Petik 2. Han Fei tercengang. Sangat hidup di sini. Bukankah orang-orang ini takut ditipu? Apakah mereka mencari rekan satu tim dengan cara yang santai? Sementara Han Fei sedang berpikir, dia mendengar Zhao Wu berteriak, kami membutuhkan pengumpul roh nelayan yang canggih. Ada yang mau bergabung dengan kami? Petik 2. Semenit setelah Zhao Wu berteriak, sebuah perahu nelayan datang. Di haluan kapal, pengumpul roh Dangling Fisher yang maju memandangi mereka dan kemudian ke Han Fei. Mengapa Soul Warrior hanya seorang Dangling Fisher tingkat menengah? Han Fei membawa jarum sulam di bahunya. Karena rata-rata pengumpul roh Dangling Fisher tingkat lanjut bukanlah lawan aku. Pria itu meliriknya beberapa kali dan kemudian mengusir perahu nelayan itu, sepertinya tidak percaya apa yang dikatakan Han Fei. Han Fei. Wang Qingyue menyarankan, kamu harus menunjukkan kekuatan kamu kepada mereka. Zhao Wu menambahkan, Saudara Li, kamu dapat meminta pertempuran. Han Fei kaget, meminta pertempuran. Apakah kamu tidak pernah meminta pertempuran sebelumnya? Yang lain semua mengerutkan kening. Sekarang Li Hanyi adalah seorang pejuang jiwa, bagaimana mungkin dia tidak pernah meminta pertempuran? Han Fei belum pernah mendengarnya. Tapi ada begitu banyak orang di sini, dan dia tidak boleh membocorkannya. Han Fei mendengus dingin. Aku biasanya bertempur di alam rahasia, jadi aku tidak mengerti aturan kalian. Aku tidak tahu akan sangat merepotkan hanya untuk menjelajahi dunia rahasia. Katakan padaku, apa itu mencari pertengkaran? Petik 2. 3 lainnya agak mencurigakan. Pada akhirnya, mereka bertukar pandang dan Zhao Wu tersenyum dan berkata, ini untuk menantang master yang kuat dengan level yang sama dan profesi yang sama atau berbeda. Sekarang, sebagai Dangling Fisher perantara, kekuatan kamu tidak dikenali, jadi kamu perlu menantang Dangling Fisher tingkat lanjut untuk membuktikan kekuatan kamu. Melirik penampilan ketiganya, Han Fei tahu dia harus bertarung dengan seseorang. Kalau tidak, dia akan dicurigai. Sebagian besar orang di perikanan tingkat 3 harus mengetahui aturan tersebut, tetapi dia tidak. Han Fei membawa jarum sulam, melompat ke atas air, dan berteriak sambil mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Aku, Li Hanyi, meminta pertempuran di sini. Di antara mereka yang hadir, tidak ada pemancing Dangling tingkat lanjut yang terlihat cukup kuat bagi aku. Petik 2 tanda tanya. Petik 2. Hah? Dari mana si bodoh ini? Seorang Fisher menggantung menengah. Dia ingin menantang Dangling Fisher tingkat lanjut. Petik 2. Apakah orang ini gila? Zhao Wu dan 2 lainnya tercengang. Kami hanya meminta kamu untuk meminta pertengkaran tetapi tidak untuk memprovokasi orang-orang ini. Lihat apa yang telah kamu lakukan. Kamu baru saja menyinggung semua Dangling Fisher tingkat lanjut di sini. Namun, Han Fei tampaknya sama sekali tidak menyadari apa yang telah dia lakukan, membawa tongkat berkarat di bahunya dan menatap orang lain dengan arogan. Hei, wah, kamu hanya seorang nelayan yang menggantung tingkat menengah. Kenapa kamu tidak pergi saja? Kami takut kami akan memukuli kamu sampai mati segera setelah kami bergerak. Petik 2. Haha, bra yang luar biasa. Apakah kamu tahu apa yang baru saja kamu katakan? Petik 2. Hei, lebih baik kau mencari perantara-perantara untuk bertarung. Kami mungkin terlihat seperti pengganggu jika kami melawan kamu. Hahaha. Untuk sementara, terjadi huru-hara kutukan, tawa, dan ejekan. Han Fei masih mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Bukankah tidak ada orang yang berani melawanku? Kamu bahkan tidak berani menerima tantangan aku. Lalu mengapa kalian tidak kembali ke perikanan biasa dan menangkap ikan dan udang? Petik 2. Begitu dia berkata demikian, seorang anak laki-laki melompat keluar yang juga seorang pejuang jiwa dan menggunakan pisau ganda. Anak laki-laki itu memandang Han Fei dengan menyeringai. Aku akan melawanmu. Han Fei tersenyum. Baik. Namun, ketika bocah itu melompat keluar, banyak pemancing Dangling tingkat lanjut memanggilnya idiot. Seseorang berkata dengan suara rendah, betapa konyolnya orang ini. Sekarang setelah Dangling Fisher tingkat menengah ini berani menantang Dangling Fisher tingkat lanjut, dia tidak bisa menjadi lemah. Mengapa si bodoh ini melompat keluar begitu saja? Petik 2. Seseorang mendecakkan lidahnya. Tidak pasti dia akan kalah, tapi bahkan jika dia menang, itu tidak akan mudah. Faktanya, dia hanya akan memberi Li Hanyi kesempatan untuk membuktikan kekuatannya. Petik 2. Han Fei membawa tongkat sambil tersenyum.
Ayo, kamu bisa menyerang lebih dulu. Anak laki-laki itu mendengus. Kamu tahu bahwa ada celah yang tidak dapat diatasi antara para nelayan yang menengah dan yang sudah mahir, kan? Anak laki-laki itu mengeluarkan dua pisau lainnya. Jelas sekali, dia cukup pandai dalam mengontrol spiritual. Keempat pisau membelah air, memunculkan tirai tetesan air halus yang ditembakkan ke Han Fei. Han Fei masih membawa tongkat itu dan menatapnya sambil tersenyum. Hei, apakah kamu tidak akan melepaskan binatang spiritualmu? Saat keempat pisau semakin dekat, tiba-tiba dari atas kepala bocah itu, pisau lain menembaki wajah Han Fei bahkan lebih cepat. Hai, hiu bertanduk tunggal. Seseorang mengenali binatang spiritual anak laki-laki itu. Dari sekilas, mereka mengenali bahwa itu adalah serangan eksklusif dari hiu bertanduk tunggal. Ternyata keempat pisau anak laki-laki ini hanya untuk menutupi, dan serangannya yang benar-benar kuat sebenarnya adalah pukulan terakhir ini. Tapi Han Fei tiba-tiba menginjak dan sebuah lubang besar tenggelam di air. Lalu dia mengayunkan jarum sulam ke arah bocah itu tanpa gerakan yang sia-sia. Hanya itu. Di belakang mereka, trio Zhao tidak bisa berkata-kata. Li Hanyi ini benar-benar tidak menganggap serius lawannya. Bam! Dengan ledakan keras, air meledak dan Han Fei berdiri di sana, membawa tongkat setebal 2 atau 3 meter di bahunya. Tapi anak laki-laki itu dihempaskan ke dalam air oleh tongkat itu. Han Fei perlahan mengubah jarum bordir kembali. Meskipun dia tidak bisa memperbaiki tongkat ini, dia bisa membuatnya lebih besar atau lebih kecil. Bocah itu tidak pernah mengira tongkat Han Fei akan seberat ini. Pada saat itu, dia merasa seolah-olah ada gunung yang menekannya. Meskipun dia masih memiliki lusinan keterampilan tempur, dia tidak dapat mengaktifkan satupun dari mereka. Lagi pula, dia bahkan tidak bisa menahan serangan tunggal pria ini. Di kejauhan, banyak Dangling Fishers tingkat puncak berseru, sungguh kekuatan yang luar biasa. Kekuatan yang luar biasa. Dia sangat kuat. Sepertinya dia adalah talenta surgawi. Ketika bocah itu muncul kembali dari laut, wajahnya pucat dan tangannya terkulai lemas, dan dia menatap Han Fei dengan kejam. Kamu bukan nelayan menggantung tingkat menengah. Han Fei tertawa. Namun, aku tidak fokus pada taktik, tetapi pada kekuatan. Sangat mudah bagiku untuk mengalahkanmu. Petik 2. Wajah anak laki-laki itu berwarna hijau dan merah. Kali ini, dia mengalami kekalahan yang mencengangkan. Dia bahkan tidak bisa menahan serangan biasa dari seorang nelayan yang menggantung. Benar-benar memalukan. Tapi trio Zhao saling memandang dan sangat gembira. Mereka tidak menyangka pejuang jiwa yang mereka ambil secara acak di jalan ini bisa menjadi begitu kuat. Di antara semua metode kultivasi, fisik adalah yang paling sulit untuk dikultivasikan. Dan Han Fei ternyata adalah tipe kultivator yang berspesialisasi dalam fisik. Sungguh keajaiban bahwa orang seperti itu bisa menjadi nelayan yang menggantung tingkat menengah. Sementara yang lain masih tertegun, Zhao buru-buru berteriak, kami masih membutuhkan pengumpul roh Dangling Fisher yang canggih. Siapa yang mau? Bergabunglah dengan kami. Seorang pengumpul roh muncul, yang menunjukkan pengakuannya atas kekuatan Han Fei. Gerbang roh Herer, yang baru saja membenci Han Fei, tidak bergerak. Dia malu bergabung dengan mereka sekarang. Hei, aku hanya selangkah lagi untuk menjadi nelayan yang menggantung di level puncak. Aku akan bergabung dengan tim kamu. Petik 2. 1 langkah. Kamu jelas 2 tingkat lagi, dan aku hanya selangkah lagi. Petik 2. Tim Han Fei tiba-tiba menjadi populer. Semua orang yang hadir adalah orang pintar. Selama pertempuran, mereka yang benar-benar bisa bertarung hanyalah pejuang jiwa dan armoris. Fisik Han Fei begitu kuat sehingga hanya sedikit di antara para pemancing dangling tingkat lanjut yang hadir bisa melampauinya. Hanya karena inilah banyak pengumpul roh yang mengakui kekuatan tim ini dan bersedia bergabung dengan mereka. Bab 394 memasuki kota bawah laut. Memegang tongkatnya, Han Fei kembali ke perahunya, membuat banyak orang ingin memukulinya. Setelah Han Fei kembali ke perahu lain tiba-tiba turun dari langit, dan arai pengumpulan roh didirikan di laut. Pengumpul roh yang bangga mendarat di arai pengumpulan roh. Aku ingin bergabung dengan tim kamu. Zhao dan yang lainnya tercengang sebentar. Kemudian, mereka semua bersemangat. Selamat datang, bro. Kami harus memanggilmu apa? Dengan kamu di sini, tim kami akan menjadi tingkat atas. Petik 2. Han Fei melirik orang asing itu, tidak bisa berkata-kata oleh reaksi Zhao. Dia hanyalah nelayan menggantung tingkat puncak yang bisa dia bunuh dengan mudah. Orang lain semua pergi melihat bahwa Dangling Fisher tingkat puncak telah bergabung. Han Fei mengangguk dengan santai. Baik olehku. Pengumpul roh berkata dengan santai, aku Wu Liang, seorang nelayan yang menggantung di tingkat puncak dan seorang pengumpul roh. Binatang spiritual aku adalah Skyward Razor Clams, dan binatang spiritual kontrak aku adalah Blue Spirit Shrimp. Han Fei tertegun sebentar, karena binatang spiritual pria itu tampak agak kuat. Tapi yang benar-benar menarik perhatiannya adalah Blue Spirit Shrimp, yang bukan dari perikanan level 3. Udang Blue Spirit. Dengan senyum santai, Wu Liang memandang Han Fei. Aku membelinya. Bibir Han Fei terasa kaku. Aku pernah bertemu dengan Blue Mystic Six Spirit Shrimp sebelumnya. Itu sangat kuat. Petik 2. Wu Liang mengangkat alisnya. Oh, ini mutasi. Dari mana asalnya? Petik 2. Han Fei mengangkat bahu. Aku tidak tahu.
Wang Qingyue menyela mereka. Nah, tim kami sudah penuh sekarang. Aku pikir kami cukup kuat untuk bersaing. Petik 2. Wu Liang menatap mereka dan berkata dengan santai, kamu terluka. Aku bisa menyembuhkanmu dulu. Petik 2. Saat dia berbicara, Wu Liang memberikan teknik penyembuhan pada mereka satu persatu. Melihat betapa nyamannya Zhao Wu dan rekan satu timnya, Han Fei tidak bisa lebih mencemooh. Itu hanya teknik penyembuhan yang umum dan tidak sebagus teknik penyembuhan ilahi. Setelah mereka pergi untuk mengobati luka mereka, Han Fei bertanya kepada Wu Liang dengan rasa ingin tahu, hei, kamu adalah nelayan yang menggantung di tingkat puncak. Mengapa kamu datang ke tim ini? Petik 2. Wu Liang menatap Han Fei sambil tersenyum. Kamu adalah pejuang jiwa yang berfokus pada kekuatan tubuh. Mengapa kamu memilih tim ini? Petik 2. Han Fei menjawab, karena aku tidak bisa datang ke sini sendirian. Han Fei mengatakan bahwa tidak akan mudah dijangkau dalam jarak 10.000 km dari kota bawah untuk individu. Wu Liang bertanya, kamu di sini untuk berburu iblis juga? Han Fei mendengus. Mengapa aku harus? Aku di sini untuk berburu Xia Xiaochan. Petik 2. Wu Liang berkomentar sambil tersenyum tipis, Xia Xiaochan. Orang-orang percaya bahwa dia lebih lemah dari Han Fei, tetapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa memburu seorang jenius yang menjelajahi kota bawah laut sendirian dan membunuh 28 orang dalam satu pertempuran? Petik 2. Han Fei berkata tanpa peduli, itulah mengapa aku bergabung dengan tim daripada memburunya sendiri. Setelah tertegun, Wu Liang mengangguk, yakin bahwa Li Hanyi ini pasti orang yang sangat bangga dan seorang nelayan yang menggantung yang cukup berani untuk bertempur di kota bawah laut. Itulah mengapa dia memilih tim ini. Menunjuk ke laut, Wu Liang berkata, berita terbaru adalah seseorang melihat di dalam Xia Xiaochan. Kamu yakin ingin pergi bersama mereka? Apakah kamu ingin tim lain? Petik 2. Han Fei balas menatapnya dan mengangkat bahu. Tidak, kamu benar-benar berpikir aku akan berjuang keras. Aku di sini hanya untuk mengambil jarahan. Petik 2. Wu Liang. Dia tidak bisa berkata-kata, merasa bahwa dia telah memilih tim yang salah. Tiba-tiba, Han Fei bertanya, apakah semua orang didaftar dicari diburu oleh begitu banyak orang? Wu Liang mengerutkan bibirnya dan berkata, kurang lebih. Apa yang dibawa orang-orang itu jauh lebih berharga daripada hadiah mereka. Petik 2. Han Fei diam-diam mengutuk. Jadi, orang memburu mereka untuk harta mereka, bukan untuk mendapatkan hadiah. Menatap Wu Liang, Han Fei bertanya, berapa banyak tim yang telah masuk? Wu Liang menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. 1. Hanya 1. Han Fei tidak tahu banyak tentang kota bawah laut sebelumnya, tapi setelah penjelasan Zhao Wu di jalan, dia membuatnya jauh lebih baik. Dia bertanya-tanya bagaimana satu tim bisa menemukan seseorang di tempat sebesar itu. Wu Liang berkata dengan santai, ini adalah tim yang terdiri dari 100 orang. Han Fei. Dia berkata dengan muram, bisakah kamu menjelaskan saat kamu berbicara? Sebuah tim yang terdiri dari 100 orang. Bagaimana mungkin? Pada titik ini, Wang Qingyue berbicara dari punggung Han Fei. Itu dimaksudkan untuk meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Ada tim beranggotakan 10 orang dan tim beranggotakan 100 orang, yang dapat menjelajahi wilayah yang lebih luas dengan peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Petik 2. Han Fei tercengang. Dia belum pernah bertemu tim seperti itu sebelumnya. Tim yang terdiri dari ratusan orang tidak ada di Saborne Prairie, di mana bahkan tim yang terdiri dari ribuan orang tidak akan bekerja. Ketika sarang cacing meledak, tim dengan ukuran berapapun akan dimusnahkan jika mereka gagal memeras Flintstone dan melarikan diri tepat waktu. Han Fei bertanya, lalu apa yang kita tunggu? Melirik ke arah Han Fei, Wu Liang bertanya, kamu tampaknya tidak begitu memahami perikanan tingkat 3, bukan? Han Fei menjawab dengan santai, aku baru di sini. Aku telah menjelajahi harta karun sendiri, dan ini adalah kunjungan pertama aku ke tempat terkenal. Petik 2. Oh. Semua orang memandang Han Fei dengan bingung, tidak sepenuhnya yakin. Sebagai seorang pejuang jiwa, itu bukan masalah bagi Han Fei untuk menjelajahi harta karun secara individu, tetapi jika dia berani melakukannya, dia harus berbakat dan mampu. Bagaimana dia bisa melewatkan kota bawah laut? Wu Liang berkata, peluang untuk bertahan hidup bagi tim yang terdiri dari 100 orang hanya secara teoritis lebih tinggi. Faktanya, 100 orang tidak berarti di tempat ini, dan tidak jarang terjadi kasus di mana setengah dari mereka meninggal. Sisa dari orang-orang itu hanya menunggu. Han Fei bertanya dengan jijik, untuk apa? Agar orang-orang di dalam bisa keluar. Petik 2. Wu Liang berkata dengan heran, bukankah yang terbaik adalah memanfaatkan mereka? Han Fei melihat sekeliling. Dengan begitu banyak orang di luar sana. Wang Qingyue berkomentar, memang benar ada bahaya yang tak terhindarkan baik di dalam maupun di luar. Pada titik ini, Zhao Wu menarik napas dalam-dalam. Seseorang akan kehabisan kesabaran dan masuk. Han Fei berkata, aku sendiri kehabisan kesabaran. Semua orang. Sementara tim Han Fei sedang berbicara, perahu lain naik ke langit tidak jauh dari sana. Apakah ada yang bergabung dengan tim 100 orang kedua? 8.000 telah bergabung dengan kami. Jangan ragu jika kamu ingin ikut juga. Orang lain mungkin menemukan harta karun itu lebih awal dari kamu. Petik 2. Hei, hitung kami. Petik 2. Banteng asteris itu. Baru setengah hari sejak tim pertama masuk. Belum ada yang kembali. Kami akan menunggu sampai besok.
Petik 2. Kami tidak akan pergi. Kami akan menunggu hari lain. Petik 2. Hitung kami. Kami tidak ingin menunggu bersama dengan para pengecut itu. Petik 2. Pria di langit berkata sambil tersenyum, cepatlah. Kami sudah memiliki 10 regu. Apa yang bisa ditemukan tim utama dalam setengah hari? Kemungkinan mereka sudah pergi melalui gerbang lain. Kota bawah laut berbahaya, tapi tidak mengancam nyawa. Jika kamu ingin datang, datanglah. Jika tidak, berhentilah membual tentang itu. Petik 2. Han Fei mengangkat tangannya dan berteriak, kita masuk. Zhou Kai segera berkata, Li Hanyi, apa yang kamu lakukan? Ini hanya tim kedua. Kami hanya akan mencari jalan untuk orang lain. Petik 2. Han Fei memiringkan kepalanya dengan bingung. Apakah ini cara kamu biasanya berburu harta karun? Bagaimana kamu bisa mendapatkan harta jika kamu tidak pergi dulu? Aku telah menjelajahi lusinan harta karun, dan aku tidak pernah mundur. Jika kamu tidak pergi, aku akan mencari tim lain. Zhao Wu mengerutkan kening. Mengapa kita tidak menunggu sebentar lagi? Wang Qingyue berkata, tidak, aku pikir kita bisa masuk. Jika terjadi sesuatu, kita selalu bisa mundur dari kelompok dan mundur dulu. Pria di langit berteriak, hei, Li Hanyi, kamu datang atau tidak? Han Fei mengangkat kepalanya, iya. Wu Liang mengerutkan kening tetapi tidak keberatan. Dia memiliki cukup batu flash untuk menjaga dirinya tetap aman, jadi dia memutuskan untuk mengikutinya. Sambil mengertakkan gigi, Zhao Wu berkata, baiklah, ayo lakukan ini. Imbalannya akan berlimpah jika kita tidak melakukannya mati. Ayo pergi. Segera, Han Fei dan rekan satu timnya juga naik ke langit. Lebih banyak perahu naik dan segera ada 20 dari mereka. Tim yang campur aduk sementara ini terbang di langit, dan beberapa Dangling Fishers tingkat puncak meraung, jangan berlarian di kota bawah laut. Bersatu dan jangan saling bertengkar. Siapapun yang bertarung secara internal akan dibunuh lebih dulu. Petik 2. Operasi perburuan iblis sekarang dimulai. Banyak orang berteriak kegirangan seolah-olah mereka akan berperang. Seseorang tertawa. Hei, para pengecut, aku akan melakukan tur dulu. Setelah aku menangkap Xia Xiaochan, aku akan memberinya hadiah yang baik. Petik 2. Han Fei diam-diam melirik pria itu dan memutuskan untuk membunuhnya setelah dia masuk ke kota bawah laut. Apakah kamu pikir aku tidak ada? Kamu mungkin tidak tahu seberapa baik aku sampai aku merobek lidah kamu. Zhao Wu berbicara kepada semua orang secara telepati, mari kita ikuti mereka. Jangan memimpin tuntutan. Tiba-tiba, Han Fei mengepalkan tinjunya dan berteriak, perburuan iblis. Perburuan iblis. Perburuan iblis. Petik 2. Perburuan iblis. Banyak orang setuju dengannya. Han Fei berteriak lagi, ayo masuk dan bunuh mereka masing-masing. Masing-masing dan semuanya. Saudaraku, ayo pergi, semua orang. Para Dangling Fishers tingkat puncak kehilangan kata-kata. Kami memberikan pidato yang bagus. Orang bodoh mana yang mengganggu kita? Salah satu dari Dangling Fishers tingkat puncak berkata dengan muram, diam. Berteriak tidak membantu, ayo pergi. Bab 395 kamu akan melemparnya saat aku memberitahu kamu. Dengan muram, Zhao Wu dan yang lainnya berbicara dengan Han Fei secara telepati, saudara Li, bisakah kamu diam? Para Dangling Fishers tingkat puncak itu belum mengatakan apa-apa. Mengapa kamu bersorak? Han Fei berkata dengan sungguh-sungguh, karena rasanya luar biasa. Lihat betapa bertekadnya mereka. Menurut aku mereka hanya memberi makan hidup mereka kepada musuh. Petik 2. Semua orang. Wu Liang berkata, kamu sebaiknya bersembunyi dan tidak mengisi daya secara sembarangan. Meski tubuhmu kokoh, aku mungkin tidak bisa menyembuhkanmu dengan cepat jika kamu terluka parah. Petik 2. Han Fei mendengus. Jangan khawatir, aku tahu apa yang aku lakukan. Wu Liang kehilangan kata-kata. Kamu yakin, darahmu sudah mendidih ketika kita bahkan belum melewati penghalang pertama di kota bawah laut. Bagaimana reaksi kamu setelah kami melewati detik? Pada titik ini, semua dari mereka memanggil kembali perahu dan terjun ke laut. 20 kombinasi sempurna, 100 orang semuanya menceburkan diri ke laut. Dari semuanya, Han Fei adalah level terendah sebagai nelayan menggantung menengah. Di kota bawah laut, 1.800 meter ke laut, semuanya diselimuti oleh linglung gelap yang tampak seperti cairan cumi-cumi. Tak perlu dikatakan bahwa itu semacam penghalang. Dalam keterkejutannya, Han Fei menyadari bahwa setiap tempat berbahaya memiliki penghalang yang aneh, seperti dinding rumput laut di Saborne Prairie dan ruang asing di sini. Di luar kota bawah ada sejumlah besar jalan dan platform terbengkalai serta patung yang tidak bisa dibedakan. Semuanya telah runtuh, tetapi meskipun demikian, Han Fei hanya bisa membayangkan betapa indahnya kota itu dengan patung setinggi hampir 100 meter itu. Dia tidak terlalu terkesan dengan tembok kota meskipun tingginya 300 meter. Setelah menyaksikan perahu naga, dia menemukan dinding setinggi itu tidak lebih dari permainan anak-anak. Mengikuti kelompok itu untuk sementara waktu, Han Fei mendarat di pintu masuk gelap kota bawah laut. Tidak ada yang tahu berapa lama tembok itu ditinggalkan, tetapi sebagian besar telah hancur dan penuh dengan lubang dan bekas pedang. Pintu masuknya bahkan lebih mengerikan. Arus dingin, bercampur dengan lumpur, mengalir keluar darinya. Zhao Wu berbicara secara telepati, memasuki kota itu seperti pergi ke medan perang. Hati-hati dengan arus dingin yang aneh itu. Wu Liang berkata,
aku bisa melemparkan susunan pertahanan pada kamu, tapi aku rasa mereka tidak akan efektif. Han Fei bertanya dengan heran, kamu tahu arai? Wu Liang sedikit menggelengkan kepalanya. Aku telah mempelajari beberapa arai dasar, tetapi mereka tidak dapat menahan bahaya yang besar. Apakah ada di antara kamu yang pernah ke sana sebelumnya? Petik 2. Zhao berkata, aku satu-satunya yang telah menjelajahinya lebih awal. 3 lainnya semuanya baru. Petik 2. Wu Liang sedikit mengangguk. Nah, kota luar lebih aman. Itu telah dieksplorasi berkali-kali. Xia Xiaochan tidak bisa tinggal lama di luar kota. Yang perlu kita lakukan adalah berhati-hati setelah kita memasuki pusat kota. Petik 2. Saat dia berbicara, Wu Liang mulai menggambar susunan pertahanan dengan energi spiritual di ujung jarinya. Han Fei langsung kaget. Dia belum pernah melihat orang menggambar susunan sederhana seperti itu. Tidak bisakah itu dibuat dengan loncatan acak? Apakah dia harus membuatnya dengan tangannya? Meski begitu, Han Fei melihat bahwa Zhao Wu dan yang lainnya menatap Wu Liang dengan iri, seolah-olah mereka berharap mereka bisa memiliki keterampilan yang sama. Han Fei segera merasa bahwa dia telah melebih-lebihkan nelayan menggantung tingkat puncak ini. Tampaknya level itu tidak menjadi masalah di area yang tidak dikenal orang. Meskipun Han Fei bukan seorang ahli, dia bisa membuat barisan pertahanan biasa dengan kakinya, dan dia jauh lebih terampil daripada Wu Liang. Dulu, selain pasukan Han Fei, orang lain juga membuat persiapan. Beberapa menutupi diri mereka dengan baju besi, beberapa menyatu dengan binatang spiritual kontrak mereka, dan beberapa mengambil pil. Yang paling mengejutkan Han Fei adalah orang yang makan daging ikan. Wang Qingyue berkata, jangan meremehkan daging ikan itu. Setiap makhluk laut memiliki ciri-cirinya. Daging ikan ini pasti bisa meningkatkan ketahanan kamu terhadap arus dingin. Petik 2. Mata Han Fei sedikit mengerut. Apa ini perlu dimasak? Wu Liang berkata sambil tersenyum, umumnya tidak, tapi aku pernah bertemu dengan daging di harus dimasak. Saat kami menjelajahi harta karun sebelumnya, pelindung di tim kami membuat makanan dengan selusin bahan. Itu meningkatkan hampir 10% dari kemampuan tempur kita. Petik 2. Han Fei. Dia bergumam, apakah menjadi juru masak benar-benar sebuah kelas, seperti yang dikatakan Jiang Tua? Tidak, aku terlalu fokus pada makanan sebelumnya, dan aku tidak pernah memperhatikan kualitas makanan yang sederhana. Tapi itu karena bahannya lebih rendah. Bagaimana jika aku menemukan bahan-bahan canggih? Petik 2. Sebelum Han Fei dapat memikirkan lebih banyak tentang itu, para penjala gantung tingkat puncak yang memimpin sudah mengumumkan bahwa mereka harus masuk. Berbeda dari beberapa harta karun yang dikunci oleh penghalang tertentu, kota bawah laut memiliki gerbang terbuka lebar sehingga setiap orang bebas masuk dan keluar kapan saja. Lalu kenapa banyak orang gagal melakukannya? Karena mereka tidak punya kesempatan untuk melakukannya. Pada titik ini, seluruh kelompok memasuki pintu masuk gelap dalam satu baris. Pasukan Han Fei berada di bagian tengah ke ujung. Ketika Han Fei melangkah ke gerbang melawan arus dingin, dia merasa bahwa dia jatuh ke dalam gua es. Itu jauh lebih dingin dari belati naga pengembara Laut Biru. Saat kemampuannya meningkat, dinginnya belati naga pengembara Laut Biru tidak dapat mempengaruhi Han Fei lagi. Tetapi di sini, saat dia melangkah masuk, dia merasakan bahwa arus air yang kuat datang ke wajahnya dalam dingin yang membekukan. Retak. Setelah tidak lebih dari 10 detik, susunan pertahanan di skuad Han Fei hampir rusak. Wajahnya berubah drastis, Zhou Kei bertanya, ini hanya kota luar. Wang Qingyue berkata, persiapkan penutup pelindung energi spiritual kamu. Zhao Wu berkata sambil tersenyum, ya, ini adalah kota luar. Arus dingin ini terlihat mengerikan dan akan melemahkan kita sekitar 10%, tapi tidak terlalu kuat untuk dilawan. Petik 2. Wu Liang berbicara secara telepati, itu benar. Meskipun mungkin untuk menahan arus air, kita harus mengkonsumsi lebih banyak energi spiritual. Itulah mengapa setiap tim di sini membutuhkan pengumpul semangat, atau mereka tidak akan bisa bertahan lama. Retak. Han Fei mendengus. Jadi tidak ada apa-apa di sini kecuali arus dingin. Wu Liang menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Arus dingin ini tidak fatal, dan bahkan pemancing danling pemula pun bisa mengatasinya. Kamu akan melihat bahaya yang nyata dalam 1 menit. Petik 2. Kelompok itu berenang maju melawan arus dingin. Setelah sekitar 30 detik, susunan pertahanan di skuad Han Fei rusak, dan semua orang gemetar dan mulai membeku. Han Fei bahkan melihat bahwa, mungkin karena kualitasnya yang buruk, celana pada seseorang di hadapannya membeku dan hancur saat dia bergerak. Han Fei bergegas mengaktifkan penutup pelindung energi spiritualnya. Pakaiannya juga tidak bagus, dan dia tidak ingin telanjang. Itu akan memalukan. Syukurlah, seseorang melihat itu dan melemparkan pakaian ke pria telanjang itu, menghentikannya bergerak dalam ketelanjangan. Nelayan bergantung tingkat puncak yang memimpin berbicara secara telepati, ingat, semuanya, jangan bergerak atau menyentuh apapun setelah kita melewati arus dingin. Seseorang bertanya, apakah kita akan menjelajahi kota luar? Dangling Visers tingkat puncak segera menjawab, tidak, kita akan langsung menuju ke dalam kota. Han Fei bertanya, mengapa kita tidak menjelajahi kota luar? Bukankah pusat kota lebih berbahaya daripada kota luar? Petik 2. Zhao Wu berkata dengan sungguh-sungguh, setiap tempat di luar kota yang bisa dijelajahi telah dieksplorasi. Tempat-tempat itu dihantui oleh makhluk undead. Untuk melewati luar kota, kita harus melewati mereka. Tidak perlu melawan makhluk undead karena mereka tidak bisa dibunuh. Petik 2.
Wu Liang menggelengkan kepalanya. Tidak, sebenarnya banyak tempat di luar kota yang belum tereksplorasi, tapi belum banyak yang tertarik. Kami tidak sepenuhnya yakin bahwa Xia Xiaochan berada di tengah kota. Dia mungkin berada di salah satu tempat di luar kota. Han Fei cukup kaget mendengarnya. Berhantu, makhluk mayat hidup, tentang apa itu tadi? Tanpa ekspresi, Han Fei mengikuti kelompok itu. Dalam perjalanannya, dia melihat alun-alun aneh yang tampak seperti medan perang. Armor rusak dan senjata yang dipasang di lumpur ada di mana-mana. Yang lebih mengerikan, bayangan berbentuk manusia muncul di air sekarang dan nanti. Meskipun tidak jelas, Han Fei yakin bahwa mereka berbentuk manusia. Sepertinya bahwa perang besar terjadi di sini. Setelah sekitar 20 km, kelompok Han Fei mulai melintasi medan perang kuno. Namun, semua orang telah menghindari senjata dan baju besi itu. Han Fei bertanya, Tuan, Hexagon Starfish, bisakah kamu secara diam-diam mengeluarkan Spirit Explosion Array? Petik 2. Bintang Laut Hexagon berkata, tidak, berbahaya di sini. Han Fei berkata, hentikan omong kosong itu. Kau akan membuangnya saat aku menyuruhmu. Lempar saja ke depan dan buat berisik. Petik 2. Bab 396 pengkhianat dalam tim bintang laut Hexagon hampir berubah menjadi tanda pangkat Han Fei. Sedikit orang yang memperhatikannya karena tidak pernah membuka matanya. Hexagon Starfish tidak menggunakan array apapun tetapi hanya mendorong batu keluar. Batu itu kebetulan jatuh di atas helm yang hampir busuk dan kemudian terpental menjadi pedang compang camping. Setelah itu, pedang itu patah. Bersenandung. Han Fei merasa tanah bergetar, dan kabut hijau dan putih muncul dari lumpur. Tidak baik. Siapa yang menyentuh mereka? Apakah kamu ingin terbunuh? Petik 2 titik. Ayo lanjutkan dan lewati area ini. Han Fei hampir ingin meniup peluit. Dia pikir bagus sekali area ini luas, dan akan lebih besar lagi jika makhluk undead bisa membunuh setengah dari kelompok. Sama seperti Han Fei, Zhou Kai belum pernah ke sini sebelumnya. Dia jelas panik, dan dia bertanya secara telepati, apa yang harus kita lakukan? Zhao Wu berakselerasi. Apa yang bisa kita lakukan? Lari. Wu Liang berkata, cepat dan bersiaplah untuk pertempuran. Melihat kabut yang tidak jauh itu telah terkondensasi menjadi bentuk manusia, dia hanya menghancurkan jarum pada benda itu. Kemudian, air berubah bentuk dan meledak. Kabut telah diledakkan oleh Han Fei sebelum bisa terbentuk. Han Fei berkata kepada semua orang, jangan panik. Mari kita berjuang di sana. Petik 2. Wang Qingyue berkata, jangan. Itu adalah makhluk undead, atau pada dasarnya, pikiran yang tertinggal. Kamu tidak bisa membunuh mereka. Petik 2. Han Fei meraung, lalu apa yang kamu lakukan? Mereka akan memukulmu jika kamu tidak memukul mereka. Petik 2. Pada saat ini, Han Fei melihat lusinan bayangan di depannya. Mereka hanya menggunakan air sebagai senjata mereka, dan yang lebih mengejutkan, mereka dapat melewati senjata para penjelajah dan terus menyerang musuh mereka. Menembak, bagaimana kita akan melawan mereka? Apakah ada solusi sederhana? Wu Liang terus mengubah posisinya saat dia mengambil energi spiritual dengan tongkat pancingnya dan menabrak makhluk undead, yang akan meledak ketika mereka dipukul tetapi tidak akan berhenti menyerang musuh mereka. Zhao Wu berkata, jangan panik. Makhluk undead tidak kuat, pertahankan jiwamu. Hal-hal itu akan menyerang jiwamu. Petik 2. Hah. Han Fei hanya melemparkan penutup pelindung energi spiritual pada dirinya sendiri, dan dia melambaikan jarum tanpa henti. Setiap makhluk undead dalam jangkauannya hancur. Dia benar-benar menggunakan kekuatannya. Sekarang setelah dia mengetahui bahwa makhluk undead dapat melukai jiwanya, dia perlu bekerja lebih keras untuk menghancurkan lebih banyak dari mereka. Sementara Han Fei menghancurkan dengan keras, dia melihat seorang armoris 100 meter tiba-tiba meraih perisainya dan mengenai kepalanya. Bam! Han Fei gemetar. Apakah pria itu baru saja bunuh diri? Seseorang tiba-tiba jatuh ke tanah, dengan hanya nafas lemah yang tersisa. Kemudian, lusinan makhluk undead akan menerjang mereka. Mereka akan berhenti berjuang satu saat kemudian. Seketika, tim beranggotakan 100 orang itu adalah kekacauan. Di depan, Dangling Visage tingkat puncak meraung, berhenti berkelahi dan fokuslah berlari. Para pejuang jiwa akan menutupi sisanya. Petik 2. Itulah yang diinginkan Han Fei. Dia segera pergi ke tepi tim dan menghancurkan tongkatnya ke tanah dengan sangat keras sehingga hampir menyebabkan gempa bumi. F***, apakah kamu idiot? Apakah kamu ingin membangunkan semua makhluk undead? Petik 2. Han Fei menjawab dengan tergesa-gesa, maafkan aku. Aku menggunakan terlalu banyak kekuatan sekarang. Aku akan lebih memperhatikan lain kali. Petik 2. Dia senang melihat bahwa dia membangunkan hampir 100 makhluk undead setelah tabrakan. Itu terlalu mudah. Jika tim tidak dipimpin oleh pemancing menggantung tingkat puncak, dia akan percaya diri untuk membunuh mereka semua. Han Fei hanya menyesal karena dia tidak bisa terlalu terang-terangan. Satu kesalahan adalah kesalahan, tetapi dua kesalahan akan menimbulkan kecurigaan. Dan jika dia membuat 3 kesalahan, seseorang mungkin akan menjatuhkannya. Tapi Han Fei tidak terburu-buru. Ini hanyalah rintangan pertama di luar kota, dan selusin orang sudah jatuh. Mereka bukanlah penjala gantung tingkat menengah, melainkan penjala gantung tingkat lanjut. Orang-orang yang meninggal memiliki kesamaan, yaitu mereka lemah secara mental dan mudah mengalami trauma. Kemudian,
Dengan prajurit jiwa yang melindungi tim, tidak ada orang lain yang mati. Setelah beberapa saat, semua orang akhirnya melewati tempat angker tersebut. Seseorang berteriak, kataku kamu tidak bergerak. Kami baru saja memulai, dan 15 orang sudah putus asa. Apakah kalian semua ingin mati di kota bawah laut? Petik 2. Han Fei berteriak bersamanya, anak laki-laki yang mana yang melakukan itu? Keluar dan aku akan memberimu pelajaran yang bagus. Petik 2. Ketika Han Fei berbicara, pria itu menatapnya dengan agresif, tetapi dia hanya melengkungkan bibirnya dan menanggapi Dangling Fisher tingkat puncak dengan senyuman. Dangling Fisher tingkat puncak mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia kemudian berkata kepada semua orang, lebih banyak arus beku akan muncul. Semuanya, perhatikan kakimu dan jaga jarak satu sama lain, tapi jangan terlalu jauh. Han Fei bertanya kepada Zhao Wu, apakah kita ingin terus maju? Dengan begitu, kita bisa kabur lebih cepat. Tadi, aku harus menutupi dirimu, dan aku hanyalah nelayan perantara. Petik 2. Zhao Wu sedang merambat dari si swallowing seashell miliknya. Menggigitnya dan menarik napas dalam-dalam, dia berkata, benar. Kita tidak bisa lama-lama di arus beku, atau kita mungkin benar-benar membeku. Petik 2. N. Setelah hening sejenak, Wang Qingyue berkata, tidak, jangan maju ke depan. Siapa yang tahu apa yang menunggu kita? Kita bisa maju ke depan jika semua orang di depan kita sudah mati. Petik 2. Wu Liang setuju. Betul sekali. Lebih baik kita menyimpan kekuatan kita. Terutama kamu, saudara Li, serangan kamu terlalu kuat. Kamu sebaiknya tidak mengambil tindakan lagi mulai sekarang. Han Fei agak frustrasi. Dia telah merencanakan untuk menimbulkan lebih banyak masalah, tetapi melihat bahwa semua orang patuh, dia hanya bisa membuang pikiran itu. Dalam perjalanan, Han Fei melihat sejumlah besar bangunan aneh dan senjata busuk. Dia bertanya-tanya berapa banyak orang yang meninggal di sini. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi di tempat ini. Mengapa masih sangat berbahaya padahal sudah menjadi gurun? Petik 2. Wu Liang menjawab, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Kami hanya melewati luar kota tanpa menjelajahinya, atau kami akan dihadapkan pada bahaya yang lebih parah. Tapi seperti yang aku katakan, jika kita tidak menjelajahi luar kota, dalam kota. Hati-hati. Petik 2. Sebelum Wu Liang selesai, jurang biru tua tiba-tiba muncul di air laut, dan arus dingin yang aneh menyembur keluar. Han Fei melihat bahwa seseorang gagal menghindar dan salah satu tangannya terkena arus dingin. Detik berikutnya, tangan itu hancur menjadi potongan es. Menembak. Han Fei merasa darahnya membeku. Arus dingin itu tampak terlalu mengerikan. Syukurlah, sebagian besar orang di tim adalah para pemancing dangling tingkat lanjut yang berhasil menghindari arus dingin yang tak terduga. Belum ada korban jiwa. Penasaran, Han Fei bertanya, Tuan, Hexagon Starfish, apakah arus dingin disebabkan oleh Arai? Petik 2. Setelah beberapa saat mempertimbangkan, bintang laut Hexagon berkata, mungkin, aku tidak tahu. Han Fei kehilangan kata-kata. Bukankah kamu memiliki warisan dalam susunan? Kamu tidak tahu. Petik 2. Hexagon Starfish berkata, aku pikir itu disebabkan oleh Arai, tapi aku tidak yakin. Itu tidak dalam pengetahuan aku yang diwariskan. Petik 2. Han Fei agak tidak berdaya. Ia menemukan bahwa arus dingin muncul secara tak terduga tanpa pola apapun. Dia hanya bisa berspekulasi bahwa ada Arai yang tidak diketahui di sini. Dia berpikir cepat dan memutuskan untuk menunggu sampai dia masuk ke dalam kota. Tepat ketika Han Fei berpikir bahwa dia akan baik-baik saja setelah dia menghindari arus yang membekukan, kerusuhan meledak di depannya. Dia menemukan bahwa massa ungu menyebar di air di depannya. Sial, ada pengkhianat dalam tim. Petik 2. Tidak baik, itu racun. Petik 2. Keluar. Hampir seketika, semua orang meninggalkan posisinya. Melihat semua orang bubar, Han Fei segera menerjang ke gedung bobrok di dekatnya dan, tidak sengaja, menginjak helm yang membusuk. Orang lain tidak lebih berhati-hati. Gelombang besar makhluk undead muncul di gedung-gedung dan menyerang para penyusup. Tapi mereka bukanlah bagian yang paling menakutkan. Bagian yang paling menakutkan adalah siapapun yang menyentuh air laut ungu itu sedang meleleh. Setelah hanya satu saat, belasan orang yang secara tidak sengaja menyentuhnya telah dibubarkan. Beberapa dipintal menjadi berkeping-keping oleh arus dingin yang bergolak, beberapa dihantam oleh makhluk undead dan mati dalam keheningan, dan beberapa meratap saat mereka menyaksikan daging mereka menghilang. Han Fei menghancurkan makhluk undead dan melihat ke kerumunan. Seseorang telah melepaskan racun. Tapi kenapa? Dia cukup terkejut. Bukankah mereka di sini untuk berburu iblis? Mengapa mereka bertarung satu sama lain sebelum mereka memasuki pusat kota? Wu Liang, Zhao dan yang lainnya mendarat di sebelah Han Fei, sebagian karena Han Fei kuat dan sebagian karena mereka mempercayai pasukan mereka sendiri dengan lebih baik. Wu Liang berkata, seseorang dari tim ini baru saja melepaskan racun. Ayo mundur dulu. Petik 2. Bab 397 tempat ke-17 di daftar buronan. Han Fei tidak terlalu peduli. Dia bahkan sedikit sombong. Dia mengira bahwa tim yang terdiri dari 100 orang itu akan menjadi luar biasa, tetapi ternyata mereka hanyalah sekelompok mafia yang tidak terorganisir. Yang lebih menarik bagi Han Fei adalah orang yang melepaskan racun itu. Juga, racun ungu tampak lebih mengerikan daripada racun katak panah hijau dan cacing daun kering.
Bahkan para Dangling Visage tingkat lanjut tidak bertahan selama 20 detik. Mengernyit pada Wu Liang, Han Fei bertanya, seberapa jauh kita dari pusat kota? Wu Liang hendak berbicara, ketika Zhou Kai tiba-tiba muncul dari mode siluman. Kami tidak bisa kembali. Seseorang dengan sengaja merusak medan perang kuno di belakang kami. Itu berhantu. Petik 2. Mencekik beberapa makhluk undead dengan si Green Finesse, Wang Qingyue berkata kepada semua orang, kita tidak bisa tinggal di sini. Kita harus terus maju. Petik 2. Zhao Hu mengutuk, anak laki-laki yang mana yang melakukan ini? Aku pasti akan memukulinya sampai mati ketika aku menemukannya. Petik 2. Meraih tongkatnya, Han Fei lari. Berhenti berkelahi. Ayo lari. Han Fei memperhatikan bahwa para penjala gantung tingkat puncak berkumpul dan sepertinya meninggalkan tempat ini. Lebih banyak orang yang menyadarinya juga. Tertegun sebentar, mereka semua dengan cepat meninggalkan pertempuran mereka dan berlari ke tengah. Para pemancing menggantung tingkat puncak berbicara secara telepati dari depan, berkumpul di gerbang dalam. Kami akan mencari tahu siapa pengkhianatnya. Mendengar itu, Han Fei mulai berlari dengan kecepatan penuh, menginjak segala sesuatu di jalannya termasuk sisa-sisanya. Akibatnya, banyak makhluk undead yang muncul di belakangnya. Zhao Hu meraung, Li Hanyi, apa yang kamu lakukan? Han Fei berkata kepada mereka semua, jangan menjadi idiot. Makhluk undead bukanlah masalah besar. Kamu hanya akan membuang waktumu jika kamu mencoba menghindarinya. Petik 2. Han Fei telah memikirkannya. Seperti yang mereka katakan, musuh dari musuh adalah teman. Siapapun yang melepaskan racun barusan adalah sekutunya dalam melenyapkan tim beranggotakan 100 orang ini. Banyak orang mendengar apa yang dikatakan Han Fei dan menyadari bahwa itu benar. Meskipun banyak makhluk undead, bentuknya lambat dan tidak fatal. Yang fatal adalah arus yang membekukan dan orang yang melepaskan racun. Oleh karena itu, semua orang maju ke depan tanpa menghindari apapun di jalan mereka. Di kerumunan, seseorang melirik Han Fei dan tersenyum aneh, berharap ada lebih banyak pemula seperti dia di tim. Ketika sebagian besar orang mengabaikan arus undead, ada lebih banyak arus beku di air. Mereka muncul setiap menit lebih awal, tetapi setiap detik pada saat ini. Ah! Berhenti, berhenti sekarang. Apakah kamu bodoh? Jangan merusak lingkungan. Petik 2. Jangan menyentuh yang membusuk. Mereka akan mempengaruhi frekuensi arus pembekuan. Petik 2. Siapa bilang makhluk undead itu bukan masalah? Keluar. Han Fei diam-diam mendengus. Keluar. Apa menurutmu aku ini idiot? Han Fei hampir berharap kekacauan itu bisa berlipat ganda, tetapi Zhou Kai tiba-tiba meninggalkan pasukan dan berkata kepada Han Fei dengan dingin, Li Hanyi, apakah kamu sengaja menimbulkan masalah? Semua orang di dekatnya tercengang, dan mereka semua memandang Han Fei dengan tidak ramah. Han Fei menjawab dengan polos, ada apa denganmu? Sejauh ini aku yang paling pekerja keras, dan kamu menuduhku pembuat onar. Petik 2. Wang Qingyue berbicara di tengah kerumunan, Li Hanyi, kamu tidak perlu melakukan apa-apa lagi, dan berhenti menyentuh senjata busuk itu. Kalian juga tidak boleh menyentuhnya. Pasti ada musuh besar di dalam tim. Petik 2. Dangling Visage tingkat puncak meraung dari depan, benar. Biasanya, tidak lebih dari 10 korban ketika tim yang terdiri dari 100 orang memasuki gerbang dalam, tetapi hampir 30 orang tewas kali ini. Mulai sekarang, siapapun dengan perilaku aneh akan dibunuh seketika. Petik 2. Han Fei mengingat jarumnya dan membuka tangannya. Oke, aku akan berhenti menyerang. Han Fei bertanya secara telepati, Tuan Bintang Laut Hexagon, apakah kamu tahu pria mana yang melepaskan racun? Bintang Laut Hexagon memberikan jawaban negatif, aku hanyalah bintang laut. Aku tidak mengenali racun apapun. Setelah beberapa saat damai, kabut beracun ungu menyebar lagi menit kemudian. Kali ini, itu terjadi tepat di sebelah Han Fei. Han Fei segera menginjak tanah dan terbang ke samping. Sementara itu, dia menangkap Zhao Hu dan Wu Liang dan membuangnya. Weh! Ledakan. Mereka menabrak gedung yang compang camping. Area di mana mereka sebelumnya sudah ditempati oleh kabut ungu. Di belakang mereka, para Dangling Visage yang maju gagal menghindarinya tepat waktu. Beberapa dikonsumsi oleh kabut ungu, dan sebagian lagi terkontaminasi. Zhao Hu gemetar ketakutan. Bunda Tuhan yang terkasih. Bro, terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Petik 2. Wu Liang berkata dengan ekspresi yang mengerikan, pendekatan yang kejam. Itu mengingatkan aku pada seseorang. Petik 2. Dia tiba-tiba bangkit dan berkata kepada semua orang, semuanya, bolehkah aku mendapatkan perhatian kamu? Yang Huan, peringkat ke-17 dalam daftar buronan, mungkin ada di antara kita. Petik 2. Apa? Itu Yang Huan, pemain racun. Yang Huan si master racun. Persetan dia. Ayo temukan dia dan bunuh dia. Han Fei tertarik. Dia ingat satu atau dua hal tentang Yang Huan. Yang Huan memiliki peringkat tinggi dalam daftar orang yang dicari. Dia adalah satu-satunya Dangling Visage tingkat puncak di daftar buronan yang bermain-main dengan racun. Han Fei memberi perhatian khusus padanya. Tempat ke-17 dari daftar buronan. Nama, Yang Huan. Jenis kelamin, laki-laki. Profesi, pejuang jiwa, pemburu. Binatang spiritual, Poison Kiss mungkin makhluk legendaris. Binatang spiritual kontraktual, kalajengking emas 5 racun eksotik, pandai siluman cacing daun kering mutasi eksotik.
Spesialisasi, pria ini menawarkan keterampilan penyamaran yang aneh. Dia ahli dalam serangan kritis dan ledakan racun. Bounty, 4 juta mutiara kualitas menengah. Imbalan lain, 400 kg energi musim semi-spiritual, seni berkualitas tinggi tingkat iblis, senjata spiritual berkualitas tinggi, dan 400 buah spiritual. Catatan, orang ini sangat berbahaya. Dia pernah melakukan ledakan racun di perahu naga, yang mengakibatkan kematian 100 orang dan luka-luka ribuan lainnya. Keracunannya aneh dan tidak dapat diprediksi. Berhati-hatilah. Catatan, pria ini brutal dan temperamental. Dia dicurigai sebagai orang gila. Mengingat informasi yang dia baca tentang Yang Huan, Han Fei mau tidak mau menelan. Itu adalah ahli permainan racun pertama yang dia temui. Dia hanya membeli skill penyamaran pada spektra karena dia melihat pria ini pandai dalam hal itu. Sedikit yang dia antisipasi bahwa dia akan bertemu dengan pria itu secara langsung di sini. Han Fei bertanya, "Hei, apakah kamu yakin? Orang ini peringkatnya lebih tinggi dari Xia Xiaochan dalam daftar." Petik 2. Zhao Wu juga tertegun. Serius, itu benar-benar dia. Apakah masih ada waktu bagi kita untuk kabur? Kita bisa masuk ke tempat berhantu jika perlu. Petik 2. Mundur, mundur. Ayo keluar dari kota bawah laut dan panggil bala bantuan. Petik 2. Mundur. Seketika, selusin orang lari mundur, tidak berencana untuk berburu iblis lagi. Yang Huan ini mungkin hanya menjadi tempat ke-17 dalam daftar buronan, tetapi banyak orang lebih suka menghadapi 10 ahli teratas daripada dia, karena racunnya dapat membunuh mereka secara tak terduga. Kretak, 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 kretak. 100 lintasan cahaya tiba-tiba keluar dari kerumunan. Cahaya warna-warni, bercampur dengan arus air, menyebar ke segala penjuru. Ah! Meledak. Seseorang tidak bisa menahan rasa sakit, meledakkan dirinya sendiri, membuat air mendidih dan melonjak. Seorang armoris kehilangan akal sehatnya dan melepaskan semua senjata di kotak senjatanya, menyerang siapapun secara membabi buta. Beberapa manipulator menjadi gila juga, dan menyapu tanaman merambat hijau mereka kemana-mana. Ledakan. Nelayan menggantung tingkat puncak di depan juga linglung. Mereka kuat, tetapi hanya secara relatif. Jika mereka yang ada dalam daftar buronan begitu mudah dibunuh, mereka tidak akan membodohi begitu banyak orang untuk ikut serta dalam misi. Pada saat ini, di antara selusin penjala gantung tingkat puncak, kulit seorang pria mulai membusuk. Kemudian, seolah-olah tubuhnya dicabut, ratusan aliran air emas yang sempit keluar. Bahkan Dangling Fishers tingkat puncak tidak bisa menghentikan sungai untuk mendekat. Kedua pria yang paling dekat dengan pria itu ditaburi oleh mereka. Mereka mengambil reaksi yang berbeda. Salah satu dari mereka mencoba untuk memblokir sungai emas dengan pelindung energi spiritual C berakhir, dan yang lainnya hanya memotong sepotong daging dari lengannya ketika itu rusak dan dengan cepat melarikan diri. Akibatnya, pria yang menolaknya dengan penutup pelindung energi spiritual sepenuhnya terbungkus dalam air emas yang aneh. Kemudian, yang mengejutkan semua orang, warna-warna aneh muncul di tubuhnya, dan dagingnya mulai menggembung. Membubarkan, ke pusat kota, teriak Dangling Fishers tingkat puncak. Hanya karena mereka yang terkuat bukan berarti mereka tak terkalahkan, terutama bukan untuk para ahli dalam daftar orang yang dicari. Sekarang setelah Dangling Fishers tingkat puncak berjalan, para Dangling Fishers yang maju secara alami mengikuti. Di sisi Han Fei, Wu Liang dan yang lainnya telah melarikan diri 100 meter jauhnya. Mereka akan kembali. Han Fei ragu-ragu, ketika seseorang tiba-tiba berkata di kepalanya, "Hei, apakah kamu sudah cukup menonton pertunjukan? Saatnya mengambil tindakan." Bab 398 perencana, subscribe Penatua. Suara yang tak terduga membuat Han Fei cukup terkejut. Dia melihat sekeliling dengan cepat, tapi tempat ini benar-benar berantakan. Semua orang berkelahi atau berlari. Tak satu pun dari mereka tampaknya berbicara dengannya. Suara di kepala Han Fei melanjutkan, "Berhenti mencari. Kami berdua sedang menyamar. Penyamaran kamu baik-baik saja, tetapi perilaku kamu telah mengkhianati kamu." Han Fei menjawab, "Apa maksudmu?" Pria itu mencibir, "Kamu sudah terlihat ketika kamu menghasut mereka untuk mengabaikan rintangan. Penjelajah sejati dalam tim yang terdiri dari 100 orang tidak akan sembrono seperti kamu. Belum ada yang mengungkap kamu, tetapi setelah mereka masuk ke pusat kota, mereka akan segera berbicara dengan kamu. Apakah kamu mempercayai aku?" Han Fei menjawab, "Jadi, apakah kamu membantu aku?" "Tidak, mereka memburu Xia Xiaochan, tapi aku tidak mau. Yang aku inginkan adalah si Swallowing Shells mereka. Aku akan menggunakan racun dan kamu akan menghentikan pelari. Bagaimana kedengarannya?" Han Fei bertanya, "Bagaimana kita akan membagi jarahan?" Pria itu berkata sambil tersenyum, "Itu tergantung pada kemampuan kamu. Cepat, segalanya akan menjadi rumit jika ada yang lolos." Wajah Han Fei sedikit berubah. Dia langsung berangkat dan berenang kembali dengan kecepatan yang luar biasa. Wu Liang dan anggota pasukan lainnya cepat, tetapi karena penyumbatan makhluk undead, mereka tidak bisa berenang sebebas di laut. Sementara mereka memotong jalan mereka ke depan, mereka melihat bahwa Han Fei menabrak segala sesuatu dalam perjalanannya dengan mengamuk. "Zhao Wu meraung, Li Hanyi, ada apa denganmu? Berhenti membebaskan makhluk undead." Petik 2. Namun, Wu Liang berhenti dan berkata, "Jangan pergi padanya." Wajahnya berubah saat dia bertanya, "Siapa kamu? Bagaimana kamu berhubungan dengan Yang Huan?"
Penyebutan Yang Huan membuat Zhou Kai, Wang Qingyue, dan Zhao Wu sangat terkejut. Bukan hanya mereka, mereka yang berlari mundur bersama mereka juga sangat khawatir. Han Fei mengangkat kepalanya dan menyeringai. Aku dan dia, itu hanya kebetulan. Kamu tidak bisa keluar, kamu bisa kembali atau mati di sini. Tentukan pilihanmu. Zhao Wu menjadi sangat marah. Aku tidak tahu bahwa itu adalah serigala berbahaya yang aku ambil. Sial, kamu pikir kamu bisa menghentikan kita semua sendiri. Petik 2. Gemerincing. Di belakang Han Fei, bayangan udang mantis muncul, diikuti oleh 9 rantai yang menari dengan gila. Menatap mereka sambil tersenyum, Han Fei berkata, aku benar-benar ingin pergi bersamamu, tapi aku tidak tahu bahwa Yang Huan ada di sini. Senang bertemu denganmu. F***. Han Fei. Sial, lari. Zhao Wu berbalik dan melarikan diri, tidak berniat bertarung sama sekali. Bukankah intelijen mengatakan bahwa tempat ketiga dalam daftar orang yang dicari ada di Saborne Prairie? Mengapa dia datang ke kota bawah laut? Sangat terkejut, semua orang berbalik dan melarikan diri tanpa perlawanan. Mengapa mereka datang untuk memburu Xia Xiaochan? Karena Xia Xiaochan adalah tempat ke-32 dalam daftar orang yang dicari, dan menurut sumber, dia berada dalam keadaan khusus. Tetapi untuk keduanya, Yang Huan berada di urutan ke-17, terkenal karena membunuh orang dengan racun tanpa menumpahkan darah, dan Han Fei bahkan lebih mengerikan. Pria itu telah bertarung jauh-jauh dari peringkat ke-59 hingga peringkat ketiga. Bagaimana bisa para Dangling Fishers tingkat lanjut tidak takut? Mereka tidak peduli apakah dia adalah nelayan menggantung tingkat puncak atau nelayan menggantung tingkat menengah lagi. Namanya terlalu menakutkan. Di tengah kerumunan, seorang pria muda yang tampak polos merasa bahwa Iron Headfish baru saja mengenai dadanya ketika dia melihat 9 ekor Han Fei, bertanya-tanya mengapa dia bertemu dengan pria ini. Dia tahu bahwa Han Fei tidak mungkin orang biasa. Lagi pula, Dangling Fisher perantara biasa tidak akan menjaga profil setinggi itu di kota bawah. Jadi, dia berspekulasi bahwa Han Fei mungkin menyamar seperti dirinya, dan bahwa Han Fei lebih kuat dari yang terlihat. Dia tidak berharap Han Fei lebih dari itu. Melihat bahwa semua orang ditakuti oleh Han Fei, dan Han Fei tidak menyerang, dia kehilangan kata-kata. Yang Huan berkata, aku telah mendengar banyak hal tentang kamu. Namun, mengapa kamu membuatnya kembali? Kamu ingin aku membunuh mereka semua. Petik 2. Han Fei menjawab sambil tersenyum, identitasku telah terungkap, tapi identitasmu belum. Menurutmu kita bisa membunuh semua ikan berang-berang tingkat puncak itu? Petik 2. Di depan, 20 pemancing menggantung tingkat puncak berhenti. Han Fei, mereka ada di sini untuk menangkap Xia Xiaochan, tetapi pria yang diduga terkait dengannya ada di sini. Haruskah mereka menyerangnya atau tidak? Seseorang berkata secara telepati, ayo serang bersama sementara kita semua di sini. Han Fei mungkin bagus, tapi dia hanyalah penjala gantung tingkat menengah. Aku diberitahu bahwa dia hanya membunuh 2 pemancing menggantung tingkat puncak di Saborne Prairie. Tapi ada banyak sekali dari kita. Kami memiliki peluang bagus. Seseorang ragu-ragu. Jangan lupa bahwa Yang Huan juga ada di sini. Seseorang setuju. Betul sekali. Han Fei ada dalam sorotan, tapi tidak mudah membunuhnya. Sekarang dia telah bergandengan tangan dengan Yang Huan, tidak sesederhana 1 tambah 1. Seseorang mengusulkan, siapa yang tahu teknik melarikan diri? Panggil lebih banyak bala bantuan. Ini kesempatan yang bagus. Setelah apa yang dia sebabkan di Saborne Prairie, Han Fei pasti memiliki lebih banyak harta daripada Yang Huan dan Xia Xiaochan. Apakah kamu bersedia melepaskannya? Petik 2. Aku akan pergi. Seketika, pemburu Dangling Fisher tingkat puncak memasuki mode siluman dan berenang ratusan meter dalam lusinan arus air. Han Fei tanpa sadar menarik pedangnya dan memotong arus air. Tapi kemudian dia mengerutkan kening. Aku merindukannya. Dia berkata secara telepati, hei, salah satu dari mereka lolos. Dia terlalu cepat, aku tidak bisa menjatuhkannya. Di kerumunan, garis emas menenun seperti sambaran petir, layu siapapun yang disentuhnya. Yang Huan tidak bisa menahannya lagi dan hanya menjawab, lalu tunggu apa lagi? Bunuh orang-orang di sini dulu. Jika ratusan orang di luar berkumpul, apa yang dapat kamu lakukan? Petik 2. Han Fei memikirkan sesuatu. Mari kita simpan setengahnya dan lepaskan setengahnya lagi. Yang Huan berkata, tidak, selama kita di sini, semua orang yang ada di sini akan dibunuh. Mereka yang dari luar tidak akan peduli siapa mereka tetapi hanya membunuh semua tersangka. Petik 2. Han Fei diam-diam mengutuk dan menembakkan semua belati naga pengembara laut biru miliknya. Dia menyerang kerumunan dan berkata, serahkan racunmu padaku. Hah? Yang Huan tercengang. Membuang racun padamu. Dia belum pernah mendengar permintaan seperti itu selama bertahun-tahun dia melakukan perjalanan perikanan tingkat 3. Sebenarnya, Han Fei telah memeriksa racun Yang Huan saat kabut beracun itu keluar. Itu tidak membuatnya takut, dan dia tidak panik sama sekali ketika Zhao Wu melarikan diri. Tulip berbisa lebih efektif daripada yang dia bayangkan, dan dia telah mengambil lebih dari 1 buah spiritual tahan racun. Masih ada ratusan lagi dalam bukunya Forage the Universe. Jadi, dia tidak takut akan racun apapun di perikanan level 3. Sementara kerumunan itu melarikan diri dengan gila, Han Fei mengejar mereka tepat di belakang mereka. Tiba-tiba, dia tertutup kabut ungu. Semua orang tercengang.
Bukankah keduanya dalam satu tim? Mengapa mereka bertengkar? Sementara mereka terkejut, Han Fei mendatangi mereka secepat kilat, dengan racun di senjata dan tubuhnya. Seketika, beberapa orang terlempar, dan mereka mulai berteriak beberapa saat kemudian. Sial, Han Fei memiliki penawarnya, ayo lari. Di tengah kerumunan, Yang Huan juga cukup terkejut. Orang aneh macam apa pria ini? Mengapa dia tidak bisa meracuni pria itu? Di depan, Dangling Visage tingkat puncak juga suram setelah menyadari bahwa keduanya telah membentuk sebuah tim. Mereka dikejutkan oleh efisiensi. Han Fei bahkan tidak menggunakan senjatanya tetapi hanya menabrak semua orang dengan kecepatannya yang tak tertandingi. Setelah hanya satu saat, lusinan orang pingsan di bawah kabut beracun yang aneh. Sua, sua, sua. Beberapa meremas flash stone mereka dan menghilang begitu saja. Dalam sekejap mata, hanya 10 pemancing dangling yang tersisa, dan sisanya semua telah menghilang. Seseorang yang tidak memiliki flash stone menyerang Han Fei dengan gila-gilaan. Aku akan membawamu bersamaku jika aku harus mati. Ledakan. Han Fei terpesona oleh ledakan diri pria itu, tapi hanya 100 meter. Yang mengejutkan semua orang, Han Fei menyerang balik tanpa cedera sebelum dia menyentuh tanah. Semua orang tercengang. Ledakan diri tidak berguna. Seberapa kuat Han Fei bisa bertahan melalui ledakan diri dari seorang nelayan yang menggantung yang maju dengan mudah. Sementara Han Fei menyerang kerumunan, salah satu pemancing menggantung tingkat puncak mengangkat busurnya dan menembak 9 anak panah berturut-turut. Namun, Han Fei hanya mengambil segel pembagi air dan mematahkan panah energi spiritual dengan mudah. Dia bahkan mempercepat dan muncul di hadapan seorang manipulator, memotongnya menjadi beberapa bagian. Han Fei menyatakan, "You ingin berburu iblis. Kamu harus siap untuk diburu sebelum kamu masuk." Petik 2. Setelah tidak lebih dari 100 detik, 10 pemancing dangling tingkat lanjut semuanya dieksekusi tanpa ada yang selamat. Yang Huan berkata, 30 dari mereka telah melarikan diri. Han Fei berkata, tidak ada yang bisa kita lakukan tentang mereka. Kamu di mana? Bab 399 Konspirator. Itu terjadi terlalu cepat. Mereka telah merencanakan untuk mengirim bantuan. Jika Dangling Visage tingkat puncak datang, mereka bisa mengelilingi Han Fei dan Yang Huan dengan mudah, yang tidak mungkin melawan ratusan dari mereka. Tapi hanya setelah beberapa saat, para Dangling Visage tingkat puncak telah melarikan diri atau terbunuh. Beberapa meraung dengan marah, "Idiot! Idiot! Mengapa mereka lari? Orang luar tidak akan melepaskan siapapun di sini setelah mereka masuk." Petik 2. Seseorang bertanya dengan ketakutan, di mana Yang Huan? Diingatkan olehnya, 20 pemancing menggantung tingkat puncak semuanya tersebar. Mereka tidak mengenal satu sama lain sejak awal, dan ini hanya tim sementara. Sekarang, Han Fei telah mengungkapkan dirinya, tetapi Yang Huan tidak terlihat. Apa maksudnya? Seseorang berteriak, jaga jarak satu sama lain. Yang Huan pasti ada di antara kita. Petik 2. Han Fei cukup penasaran tentang keberadaan Yang Huan. Jika dia benar-benar berada di antara para penjala gantung tingkat puncak, mengapa dia tidak menyerang sekarang? Yang Huan berbicara secara telepati, terus kejar mereka. Kamu tercakup dalam racun pada saat ini. Tak satu pun dari mereka akan melawan kamu. Kejar mereka ke gerbang dalam. Aku akan menunggu kamu di sana. Han Fei sedikit tertarik. Baik. Seseorang di depan melihat kembali pada Han Fei. Han Fei, jangan desak kami, atau kami akan menyerangmu bersama. Kamu pikir kamu bisa menolak begitu banyak Dangling Visage tingkat puncak? Petik 2. Han Fei terkekeh. Silakan datang padaku jika kamu tidak takut dengan racun. Semua orang kehilangan kata-kata. Jika kamu tidak dilindungi oleh racun, kami pasti sudah membunuh kamu. Saat mengejar mereka, Han Fei merasakan kabut beracun di tubuhnya, yang sangat mengerikan. Dia merasa energi spiritualnya menguap meskipun dia telah mengambil barang-barang seperti Venomous Tulip. Bisakah racun ini menelan energi spiritualnya? Hai, hai, hai. Han Fei mengeluarkan Blue Sea Wandering Dragon Bow dan menembakkan panah. Setiap panah berisi hampir 1000 titik energi spiritual. Dia tidak peduli jika anak panah mengenai mereka, dia hanya menakut-nakuti mereka dengan racun di anak panah. Rolls. Sial, tahan 100 detik lagi, kita hampir sampai di gerbang dalam. Petik 2. Han Fei berteriak, Yang Huan, inilah waktunya untuk menunjukkan dirimu, dasar brengsek. Jika tidak, mereka benar-benar akan kabur. Petik 2. Semua orang sangat khawatir. Seseorang berbicara secara telepati, masuk ke dalam kota secara terpisah. Jangan berkumpul. Han Fei meraung, Yang Huan, apakah kamu mendengar itu? Mereka masuk secara terpisah. Ini saat yang tepat untuk membunuh mereka satu persatu. Petik 2. Semua orang di depan ingin memotong Han Fei menjadi beberapa bagian sekarang setelah Han Fei menangkap komunikasi mereka. Sekarang mereka terlalu terpencar, mereka harus berbicara lebih keras, dan Han Fei bisa mendengar semuanya. 100 detik kemudian, Han Fei akhirnya melihat kota bagian dalam, yang jauh lebih besar dari kota luar. Beberapa dari mereka melesat duluan. Sisanya sangat lega, mereka bisa mengetahui siapa di antara mereka Yang Huan setelah mereka memasuki pusat kota. Oleh karena itu, mereka berkumpul kembali setelah mereka bubar. Tentu saja, mereka semua dalam keadaan siaga penuh, siap untuk memeras flash stone mereka jika ada yang berperilaku tidak normal. Akan lebih baik jika mereka bisa melawan balik secara instan.
Han Fei terus berteriak, Yang Huan, di mana kamu? Mereka semua akan ada di dalam jika kamu tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Bam, bam, bam. Han Fei hampir tidak menyelesaikannya ketika kembang api yang glamor meledak di gerbang, dan kabut beracun menyebar dalam jarak ratusan meter. Bukan itu saja, dia juga melihat seberkas cahaya kemasan memantul di antara para pemancing menggantung tingkat puncak dengan cepat. Bam, bam. Hanya 3 dari mereka yang berhasil mencapai gerbang dalam. Sisanya, 5 orang meninggalkan gerbang dalam dan melarikan diri dengan meremas batu flash, dan yang lainnya langsung tertutup kabut beracun. Kemudian, tubuh mereka mulai membusuk, dengan lubang-lubang gelap muncul. Beberapa orang layu, dan beberapa menjadi hijau. 8 orang telah jatuh ke dalam perangkap. Meskipun 2 berhasil mencapai pusat kota, 6 tidak. Setelah selesai, Han Fei melihat seorang pria muda berusia 20-an berjalan keluar dari sudut. Pria itu berkata, kami melakukan yang terbaik. Tidak mudah untuk berburu Dangling Fishers tingkat puncak. Petik 2. Menatap pemuda itu, Han Fei berkata, hampir 50 orang melarikan diri. Pria muda itu juga menatapnya. Dia mengangkat bahu dan berkata, 39, lebih tepatnya. Tapi hanya mereka yang berhasil mencapai pusat kota yang akan benar-benar bertahan. Melirik Yang Huan, Han Fei berkata, singkirkan racunmu sekarang juga. Yang Huan bertanya dengan rasa ingin tahu, buah spiritual apa yang kamu ambil? Racun aku tidak berguna bagi kamu. Petik 2. Han Fei berkata, haha, coba tebak. Yang Huan tidak merasa terganggu. Dia melirik Han Fei dan bertanya, sekarang apa? Rencana awal Han Fei sederhana, menyebabkan kekacauan sebanyak mungkin, sehingga tidak ada lagi tim yang terdiri dari 100 orang yang berbaris ke kota bawah laut. Kerjasama dengan Yang Huan murni kecelakaan. Salah satu dari mereka menginginkan uang, dan yang lainnya bermaksud untuk menyelamatkan seseorang. Mereka memiliki tujuan yang berbeda, tetapi hasilnya sama. Han Fei tersenyum. Kumpulkan si Swallowing Shells mereka sekarang. Mari kita pisahkan. Petik 2. Yang Huan tertawa. Kamu menuntut setengah. Itu tidak adil. Aku ingin 70%. Petik 2. Han Fei mencibir. Ada 1000 orang di luar. Apakah kamu tidak menginginkan milik mereka? Atau apakah kamu pikir kamu bisa menjatuhkannya sendiri? Petik 2. Menimbang sejenak, Yang Huan berkata, kamu di sini untuk menyelamatkan seseorang. Akan sulit bagimu jika aku tidak membantu. Petik 2. Menunjuk ke gerbang, Han Fei berkata, ada tim yang terdiri dari 100 orang di dalam, dan 4 penjala gantung tingkat puncak baru saja masuk. Tapi kota bawah laut terlalu besar. Xia Xiaochan tidak bisa diburu oleh mereka dengan mudah. Dia tidak masuk dalam daftar orang yang dicari dengan sia-sia. Petik 2. Yang Huan menunjuk keluar. Bagaimana dengan ribuan orang di luar sana? Han Fei memiringkan kepalanya. Apakah kamu benar-benar keras kepala? Kami belum membunuh banyak orang. Mari kita coba meraup keuntungan dari orang-orang di luar. Petik 2. Hahaha. Yang Huan tiba-tiba tertawa. Dia menatap Han Fei dan berkata, aku tertarik. Seperti yang diharapkan dari tempat ketiga dalam daftar buronan. Oke, mari kita pisahkan. Aku punya rencana. Petik 2. Han Fei berkata, kamu lebih akrab dengan tempat ini. Beritahu aku tentang itu. Mata Yang Huan menjadi dingin. Mereka yang berada di luar kota-kota bawah hanyalah makhluk undead biasa. Kamu terlalu kuat untuk disakiti oleh mereka. Namun, tidak semua orang seperti kamu. Kamu harus menarik sejumlah besar makhluk undead. Petik 2. Melihat kota luar yang hancur, Han Fei mengangguk. Bukan masalah, tapi apa selanjutnya? Yang Huan tiba-tiba tertawa. Lebih sulit mengembangkan racun daripada mengembangkan kekerasan tubuh. Apakah kamu benar-benar berpikir aku telah menunjukkan yang terbaik? Petik 2. Han Fei melihat keluar dan bertanya, berapa banyak orang yang bisa dihentikan di luar kota? Yang Huan menyipitkan mata dan berkata, 30%, puncak. Han Fei diam-diam terkejut. 30% sangat banyak. Ada ratusan perahu di luar. Tak satu pun dari mereka akan percaya bahwa 30% dari mereka bisa dibunuh oleh makhluk undead dan racun. Han Fei bertanya, bagaimana dengan pusat kota? Bibir Yang Huan melengkung. Jiwa pahlawan di dalam kota secara signifikan lebih kuat daripada makhluk undead di luar kota. Melihat Yang Huan mengumpulkan kerang penelan laut dengan benang emas, Han Fei mengerutkan kening dan bertanya, seberapa kuat? Sekuat 1000 makhluk undead. Petik 2. Yang Huan menggelengkan kepalanya. Tentu saja tidak. Aku memiliki rumput yang aku ingin tahu apakah kamu pernah mendengarnya. Petik 2. Han Fei menatap Yang Huan dalam diam. Yang Huan berkata, rumput air liur 3 belok naga. Ini unik di perikanan tingkat 3. Bisa. Han Fei bertanya dengan heran, kemerahan 1000 kilometer. Yang Huan tercengang. Kamu tahu itu? Tentu saja Han Fei tahu itu. Namun, tanaman itu tidak dicatat dalam buku biasa tetapi hanya dijelaskan dalam koleksi lengkap tumbuhan spiritual di samudera tak terbatas. The Tritun Dragon Druid Grass, juga dikenal sebagai Thousand Kilometer Redness, dikembangkan di tempat-tempat dengan darah naga. Dikatakan bahwa itu dikelilingi oleh racun yang membara. Itu adalah rumput yang luar biasa di perikanan tingkat 3. Itu berisi sejumlah besar energi spiritual dan dapat membantu seseorang mencapai tingkat yang lebih tinggi, seperti berbalik araham seorang nelayan yang menggantung ke nelayan yang menggantung. The Tritun Dragon Druid Grass cukup kuat.
Untuk menerimanya, seseorang harus sangat tahan terhadap racun, yang merupakan persyaratan paling penting. Kedua, mereka harus sangat kokoh. Sejauh yang diketahui Hanging Fishers, itu tidak bisa dimakan oleh orang biasa dan bisa mematikan bahkan untuk para Dangling Fishers tingkat puncak. Mungkin hanya para nelayan gantung yang bisa menggunakannya. Karena tanaman tumbuh di lingkungan dengan kemerahan murni, sulit untuk menemukannya. Han Fei tidak tahu di mana Yang Huan menemukannya. Han Fei bertanya dengan bingung, apakah ada hal seperti itu di perikanan level 3? Yang Huan memandang Han Fei dengan aneh. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja, tetapi aku tidak akan memberikannya. Baiklah. Yang Huan berpikir sejenak dan berkata, aku bisa memberimu Tritun Dragon Drill Grace jika kamu mengizinkan aku menyimpan semua si Swallowing Shells. Petik 2. Han Fei mendengus. Tidak tertarik. Aku tidak membutuhkannya untuk membantu terobosan aku, dan aku tidak membutuhkan sedikit energi spiritual yang dikandungnya. Mari kita pisahkan si Swallowing Shells. Petik 2. Yang Huan berkata, oke, mari kita lakukan sebelum terlambat. Bab 400 Bahaya di Kota Dalam. Meskipun Han Fei belum mempercayai Yang Huan, dia tidak terlalu curiga terhadap pria itu saat ini, setelah pria itu mengungkapkan identitasnya dan menunjukkan bahwa dia ada di sini hanya untuk menghasilkan uang. Han Fei meraih seikat si Swallowing Shells dan mengepakkan sayapnya, berbaris maju. Medan perang di luar kota cukup besar. Han Fei hanya menarik 9 rantai ke tanah, meruntuhkan bangunan yang seharusnya sudah lama runtuh. Dia mengangkat pasir dan lumpur kotor dari tanah. Di tengah pasir dan lumpur, bayangan berbentuk manusia muncul. Awalnya, puluhan dari mereka mengejar Han Fei. Sesaat kemudian, mereka berjumlah ribuan. Namun, makhluk undead terlalu lambat untuk mengejar Han Fei. Adapun mereka yang mengambil bentuk lebih lambat, mereka hanya bertahan, tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Sementara itu, Han Fei bertemu dengan nelayan menggantung tingkat puncak, yang mengira bahwa Han Fei akan mendatanginya. Pria itu meremas flash stone lainnya dan menghilang. Ketika Han Fei mengamuk melewati gerbang ke pusat kota, dia diikuti oleh lebih dari 10.000 makhluk undead yang saling menganiaya. Yang Huan sangat terkejut. Menatap Han Fei sementara Han Fei menyapu, Yang Huan diam-diam mengutuk, monster yang luar biasa. Sebenarnya, Yang Huan jauh lebih lemah dari Han Fei dalam hal kemampuan tempur. Menghadapi Dangling Fishers tingkat puncak, Yang Huan hanya bisa menangani 2, atau mungkin 3 dengan 2 profesinya. Sekarang, menonton Han Fei yang telah ceroboh sejak awal, Yang Huan cukup iri, bertanya-tanya betapa menakjubkannya jika tubuhnya bisa sekokoh tubuh Han Fei sementara dia mempertahankan kemampuan keracunannya. Di laut di luar kota bawah, orang-orang masih menunggu. Seseorang berkata dengan tidak sabar, mengapa kita tidak membentuk tim beranggotakan 100 orang lagi? Hanya bagian dalam kota bawah yang berbahaya. Tapi sekarang setelah 200 tim telah memasukinya, jalan menjadi terbuka bagi kami. Petik 2. Seseorang berkata dengan hati-hati, lupakan. Mari kita tunggu 1 hari lagi. 200 orang bukan siapa-siapa di kota bawah laut. Mari kita lihat siapa yang keluar lebih dulu. Petik 2. Tempat ini sangat damai dan tenang, tanpa pertengkaran atau pertengkaran. Seseorang bahkan sedang ingin memancing. Bam! Tiba-tiba, seseorang keluar dari air, menaikkan air pasang setinggi puluhan meter. Hah! Seseorang keluar. Dangling Fisher tingkat puncak sedang keluar. Banyak orang bangkit dengan cepat. Tapi pendatang baru itu berkata dengan panik di detik berikutnya, kami butuh bala bantuan. Han Fei dan Yang Huan berbaur menjadi tim 100 orang sekarang. Mereka bertempur di bagian luar kota bawah laut. Datang, apa? Han Fei masih merusak daerah itu. Ketika orang-orang melonjak keluar kota, dia masih melambaikan rantai bintang 9 secara acak. Tiba-tiba, dia melihat belasan orang di pintu gerbang. Apakah itu benar-benar Han Fei? Percepat, benar-benar Han Fei. Sambil tersenyum, Han Fei melambai ke gerbang, sebelum berlari ke gerbang ke pusat kota secepat mungkin sambil mengibas-ngibaskan ekor rantainya. Tidak lebih dari 1 detik, gerbang keluar kota sudah penuh sesak. Tapi mereka semua kaget melihat makhluk undead di mana-mana. Seseorang kehilangan kata-kata. Apa masalah Han Fei? Dangling Fisher tingkat puncak tidak peduli dengan makhluk undead dan hanya terus maju. Bunuh siapapun di jalanmu. Mereka tidak terpengaruh. Mereka bahkan menganggap Han Fei naif. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa mereka akan dihentikan oleh makhluk undead? Ketika ratusan orang menyerbu ke dalam kota, para undead menjadi sangat rentan. Setelah beberapa saat, kebanyakan dari mereka hancur, dan hanya sedikit orang yang meninggal. Di tengah arus beku, Han Fei melompat dan menghindar. Banyak yang berbicara dengan hati-hati, berhati-hatilah dengan Yang Huan. Semuanya, berbaris, dan bunuh setiap pemburu yang berniat memotong antrean. Petik 2. Arus yang membekukan cukup kuat, tetapi tidak ada pendatang baru yang lambat. Meskipun jumlah arus beku telah meningkat karena kehancuran medan perang, mereka hanya menyebabkan kematian tidak lebih dari 20 orang, yang tidak signifikan dibandingkan dengan seluruh pasukan. Han Fei diam-diam mengutuk, aku dalam masalah serius. Dia bertanya-tanya apakah racun Yang Huan akan efektif. Segalanya tidak akan berakhir dengan baik jika tidak. Orang-orang itu sudah menyadarinya kolaborasi Yang Huan dan Han Fei, jadi mereka melakukan tindakan pencegahan. Mereka hanya membuntuti Han Fei tanpa berusaha menangkapnya.
Para pengumpul roh membersihkan gelombang energi roh yang tidak biasa di tepi, dan para manipulator memisahkan medan perang dengan berbagai jenis tanaman merambat seolah-olah mereka adalah pasukan sungguhan. Yang Huan pergi di gerbang menuju pusat kota. Tapi Han Fei sama sekali tidak panik. Dia tidak mengerti mengapa Yang Huan melepaskan kesempatan ini. Ketika Han Fei mendarat di gerbang menuju pusat kota, para penjala gantung tingkat 100 semua berhenti. Mereka semua dipersenjatai dan bahkan menyatu dengan makhluk spiritual mereka. Seseorang berbicara secara telepati, Han Fei, kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa menghentikan kami dengan trik kecil kamu. Juga, Yang Huan berpikir racunnya sangat luar biasa. Tusinan orang hanya menembakkan panah energi spiritual yang menakutkan ke Han Fei dengan busur mereka. Diam-diam, Han Fei mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Mengikuti gerakan Han Fei, para penjala gantung tingkat puncak semua mengangkat kepala mereka juga. Kemudian, mereka menemukan bahwa kabut ungu, bercampur dengan banyak makhluk undead, menukik ke arah mereka. Han Fei menyeringai, hehe, datanglah kepadaku. Tepat sebelum 100 panah energi spiritual mengenai Han Fei, dia mundur dengan lembut dan menghilang ke gerbang gelap menuju kota terdalam. Semua pemburu sangat terkejut. Seseorang berteriak dengan gila, pergilah ke dalam kota sekarang. Han Fei sebenarnya mengagumi Yang Huan karena metode keracunannya. Tidak ada yang lebih efektif dari racun dalam pertempuran skala besar. Di kota luar, sementara para Dangling Fisher tingkat atas di depan berlari lebih dulu, para Dangling Fisher tingkat lanjut dan Dangling Fisher tingkat menengah di belakang mereka semua menggunakan resor terakhir mereka dengan ketakutan. Untuk sesaat, binatang spiritual kontrak, dan senjata melambai dengan gila, meledakkan sejumlah besar makhluk undead sebelum mereka tiba. Tapi ada terlalu banyak makhluk undead. Siapapun dari mereka yang berhasil mendekat bisa membunuh seseorang. Hampir dalam sekejap mata, kota luar dipenuhi dengan tubuh. Jauh di belakang tembok, Yang Huan sedang menonton adegan itu, mencibir. Dia tidak melihat apa-apa selain uang. Si Swallowing Shell dari setiap orang bisa memberinya hadiah yang luar biasa. Dia hanya berpikir untuk membentuk tim 100 orang, tetapi dia tidak tahu bahwa Han Fei juga ada di sini. Dia sangat senang karena permainannya menjadi begitu besar. Berapa banyak si Swallowing Shells yang bisa dia peroleh dari ribuan orang. Di sisi lain, Han Fei hampir tidak pernah memasuki pusat kota ketika dia merasakan krisis yang luar biasa. Apa yang dia lihat pertama kali adalah rumput yang berkilauan, merah tua, glamor ratusan meter jauhnya. Itu pasti rumput air liur 3 belok naga. Tapi Han Fei sama sekali tidak berniat untuk mengambilnya. Rumput air liur naga 3 belok itu memiliki ratusan warna aneh. Tidak ada yang tahu berapa banyak racun yang ditambahkan Yang Huan ke dalamnya. Yang benar-benar berbahaya adalah monster di sekitar rumput yang matanya besar terbuka lebar, serta jiwa pahlawan yang jauh lebih hidup daripada yang berserakan di luar kota dengan baju besi dan tombak mereka. Serangkaian data muncul di depan mata Han Fei. Mayat pahlawan jiwa mereka adalah keyakinan para ahli tentang perlindungan yang masih ada. Mereka akan bertarung untuk kota ini lagi saat bertemu dengan penyusup. 38 mayat hidup. 3.566 poin. Getaran mayat hidup. Meskipun mereka semua adalah makhluk undead, mereka yang ada di sini pada dasarnya berbeda. Makhluk undead di kota luar hanyalah tentara biasa yang tidak sadar dan hanya tahu untuk menyerang, tetapi Han Fei merasakan bahwa jiwa pahlawan di sini memiliki pikiran mereka sendiri. Ada 100 jiwa pahlawan seperti itu. Mereka semua tinggi dan luar biasa, dan mereka mengarahkan tombak panjang mereka ke Han Fei, dengan api biru menyala di mata mereka. Mati! 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 Raungan misterius yang terdengar dari neraka bergemuruh di telinga Han Fei seperti guntur. Memegang segel pembagi air, Han Fei menghindari ratusan tebasan, sampai dia berbelok tajam, meninggalkan jejak cahaya emas dan merah, dan melompat ke rumput air liur 3 belok naga. Ketika dia mendekatinya, dia menemukan bahwa rumput itu dikelilingi oleh mayat. Ada cacing hitam besar dengan panjang puluhan meter, kepiting yang hancur, cumi-cumi yang digigit, dan kelomang yang memakan tubuh-tubuh itu. Tak satu pun dari makhluk itu yang tampaknya telah diracuni. Mereka sepertinya telah dibunuh oleh orang lain makhluk. Ketika Han Fei mengangkat kepalanya lagi, dia menemukan semua jenis mata berkilauan dari sudut gelap ke segala arah. Segudang makhluk tampaknya bersembunyi di sekitarnya. Bunda Tuhan yang manis, terima kasih sudah subscribe Penatua.